Bab 871. Setelah makan siang, Zhao Yu, Cui Lizu, dan Wakil Kapten Jin meninggalkan restoran dan masuk ke mobil polisi. Wakil Kapten Jin duduk di kursi pengemudi dan bersiap untuk pergi, ketika Zhao Yu tiba-tiba memintanya untuk membelikannya minuman. Wakil Kapten Jin tidak berani menolak, jadi dia keluar dan pergi ke supermarket terdekat untuk mencari minuman yang diminta. Setelah Wakil Kapten Jin pergi, Zhao Yu mengulurkan tangan kanannya dan melambaikannya di depan wajah Cui Lizu. Cui Lizu tertegun dan bertanya kepada Zhao Yu dengan tidak senang, "Bukankah kamu memintaku untuk membereskan orang-orang itu untukmu? Sekarang setelah aku menyelesaikan tugasku, apakah kamu ingin berbagi kemuliaan? Kamu tidak tahu malu. Lagi pula, kamu sangat kaya. Bagaimana mungkin kamu, Om? Berhenti, berikan padaku." Zhao Yu berteriak padanya dengan ekspresi muram. "Kamu." Cui Lizu menatapnya tajam, dan meskipun dia sangat enggan, dia hanya bisa membuka ranselnya dan melemparkan beberapa dompet ke arah Zhao Yu. "Aku memintamu untuk memberi mereka pelajaran, bukan mencuri dompet mereka," Zhao Yu mengkritiknya. "Hei, ada apa denganmu?" Cui Lizu membalas dengan nada membantah. "Aku seorang wanita, tapi kau malah membuatku berkelahi dengan pemabuk." Zhao Yu berkata, "Kau sudah bersamaku begitu lama, dan kupikir kau pasti sudah mengerti cara kerja segala sesuatunya sekarang. Yang perlu kau lakukan hanyalah pergi ke sana dan mengatakan apapun yang kau suka. Kemudian, mereka pasti akan menggodamu karena kau seorang wanita. Pada saat ini, itu akan memberiku kesempatan untuk pergi ke sana dan melawan mereka dengan kedok alasan yang benar dan pantas. Demi kehormatanmu. Lagi pula, kau bersamaku dan Wakil Kapten Jin, jadi kau tidak perlu takut." Cui Lizu tidak berani mengumpat Zhao Yu seperti yang diinginkannya, tetapi malah bergumam, "Dasar bodoh. Kalau mau berkelahi, lebih baik jadi laki-laki saja dan langsung melawan mereka dan melakukannya sendiri. Kenapa kau selalu menggunakan begitu banyak trik curang? Lagi pula, kenapa menyeret-nyeretku ke dalamnya?" Zhao Yu mengambil semua uang dari dompet sambil berteriak marah, "Itu karena aku sekarang adalah pria yang jujur dan baik, jadi aku butuh alasan yang tepat untuk memukul orang sekarang. Kau harus tahu itu." Lalu, dengan lambaian tangannya yang besar, dia melemparkan uang itu keluar jendela. "Apa yang kau lakukan? Kau orang gila. Bahkan jika kau tidak menginginkan uang itu, aku pasti menginginkannya." Cui Lizu begitu kesal hingga ia langsung berdiri dan berteriak kepadanya, "Apa kau membenci uang? Zhao Yu, kau bajingan. Dasar bodoh. Dasar brengsek." Cui Lizu meraih dompet kosong itu dan melemparkannya keluar jendela, sambil terus berteriak pada Zhao Yu, "Kamu orang gila. Itulah sebabnya kamu menyukai wanita yang suka kekerasan itu." Pada saat itu, Wakil Kapten Jin kembali sambil membawa minuman. Ia menutup pintu mobil dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba melihat bahwa Zhao Yu dan Cui Lizu memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jadi, ia segera meletakkan minumannya, menyalakan mobil tanpa suara, dan melaju pergi. Begitu mobil polisi itu pergi, semua orang yang lewat di jalan itu bergegas mengambil uang yang baru saja dilempar keluar dari jendela mobil. Sementara itu, di dalam restoran kecil itu, para pemilik dompet curian yang mabuk itu masih saja membuat kegaduhan. Beberapa dari mereka bahkan melihat keributan di luar dari sudut mata mereka, tetapi tidak tahu bahwa yang diperebutkan orang-orang itu adalah uang mereka. Sore itu, Wakil Kapten Jin mengantar Zhao Yu dan Cui Lizu ke kantor polisi Yaoming di bagian barat kota. Sekolah teknik berada di bawah yurisdiksi kantor polisi ini, dan Zhao Yu ingin mencari informasi sekolah tersebut di catatan kantor polisi. Ia secara khusus ingin memeriksa apakah ada laporan kasus khusus atau tuntutan hukum yang terkait dengan sekolah tersebut. Saat pukul 3, kabar baik akhirnya datang dari tim lain. Rupanya, mereka telah menemukan seseorang bernama Liu Xia, yang dulunya adalah teman sekelas Han Kuan. Namun, Liu Xia saat ini berada di Beijing, dan karena tempatnya cukup jauh, ia hanya dapat berbicara dengan mereka melalui telepon. Selain itu, karena Liu Xia adalah seorang wanita, Zhao Yu meminta Cui Lizu untuk berbicara dengannya. Liu Xia sangat kooperatif setelah dia memahami tujuan mereka.
Dia mengonfirmasi bahwa informasi mereka benar. Dia dan Han Kuan memang teman sekelas. Pada tahun 1998, mereka duduk di kelas 11, dan mereka berada di kelas yang sama selama sekitar 1 tahun. Liu Xia berkata bahwa Han Kuan, yang selalu duduk di barisan terakhir kelas, adalah orang yang pendiam dan hampir tidak pernah berbicara dengannya. Dia baru saja mendengar orang lain mengatakan bahwa Han Kuan adalah orang yang sangat berbakat, yang suka menulis dan menggambar. Itulah semua yang dia ketahui tentang Han Kuan. Namun, Liu Xia dapat memberitahu mereka beberapa nama orang lain, dengan mengatakan bahwa mereka mungkin lebih dekat dengan Han Kuan. Ia menyarankan agar mereka bertanya kepada orang-orang ini, karena mereka mungkin dapat memberikan informasi yang lebih akurat. Jadi, Zhao Yu dan yang lainnya mencari semua nama yang diberikan Liu Xia, lalu menelepon mereka satu persatu. Hasil penyelidikan selanjutnya memberikan beberapa informasi baru. Mereka kini tahu bahwa Han Kuan dan beberapa teman laki-laki sekelasnya pernah tinggal di asrama 505. Namun, ia kemudian pindah ke asrama lain, tetapi tidak seorang pun tahu asrama mana. Semua informan ini, seperti Liu Xia, mengatakan bahwa Han Kuan adalah orang yang cukup membosankan. Nilai dan penampilannya biasa-biasa saja, jadi dia mudah diabaikan oleh semua orang. Bahkan, sebagian besar teman sekelasnya lupa bahwa dia pernah bersekolah di sana. Setelah diinterogasi melalui telepon, salah satu teman sekelas mengirim foto kelas mereka kepada Zhao Yu melalui email. Han Kuan berada di sudut terjauh foto, dengan ekspresi kaku di wajahnya, yang akan membuat orang merasa bahwa dia sama sekali bukan bagian dari kelompok ini. Meskipun tidak ada informasi spesifik yang mendukung hal ini, baik Zhao Yu maupun Cui Lizu merasa bahwa Han Kuan memiliki latar belakang yang sangat rumit. Dia jelas tidak sesederhana yang terlihat saat penyelidikan mereka baru saja dimulai. Kini, fokus penyelidikan mereka beralih ke mantan teman sekamar Han Kuan. Jika mereka dapat menemukan seseorang yang tinggal di asrama yang sama dengannya, mereka pasti dapat memperoleh informasi yang lebih spesifik mengenai masa itu dalam hidupnya. Akan tetapi, ketika mereka mencoba menghubungi dua mantan teman sekamar Han Kuan, mereka telah mengganti nomor telepon atau panggilannya tidak dapat tersambung. Saat ini, saat Wakil Kapten Jin masih aktif menyelidiki kemungkinan petunjuk, Zhao Yu melihat jam tangannya dan menjadi tidak sabar. Ini karena waktu yang ditetapkan untuk petualangan sampingan hari ini semakin dekat, dan karena mereka masih cukup jauh dari lokasinya, Zhao Yu tahu bahwa ia harus segera pergi. Awalnya, Zhao Yu ingin mencari alasan agar bisa pergi sendiri. Namun, tiba-tiba, saat ia masih berusaha mencari alasan yang tepat untuk melakukannya, Wakil Kapten Jin berlari ke arah Zhao Yu sambil membawa sebuah daftar di tangannya dan berkata, "Ketua Zhao, saya menemukan seorang pemilik bengkel mobil bernama Cui Xiaolong." Sambil berbicara, dia menunjuk sebuah nama di daftar itu. Pria ini juga teman sekamar Han Kuan. Meskipun kita tidak bisa menghubunginya lewat telepon, tokonya dekat Guanting. Jadi, kita harus pergi ke sana dan mencarinya sendiri. Guanting, tanya Zhao Yu, jelas kesal. Lagi pula, dia punya hal penting yang harus dilakukan, dan dia tidak ingin membuang-buang waktunya untuk hal-hal seperti itu saat ini. Ya, tidak terlalu jauh. Bahkan, letaknya di bagian barat Laut Yaoming, di sepanjang Jalan Raya Nasional. Wakil Kapten Jin menjelaskan sambil membuka peta dan mulai menunjuknya. Mata Zhao Yu berbinar begitu melihat peta itu. Untungnya, toko Cui Xiaolong sangat dekat dengan petualangan sampingan hari ini. Arahnya persis sama. Jadi, Zhao Yu menjentikkan jarinya dan mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya terhadap rencana tersebut. Wakil Kapten Jin kemudian melompat ke dalam mobil polisi dan pergi bersama Zhao Yu dan Cui Lizu untuk melaksanakan misi baru ini. Jalan-jalan di Yaoming sangat modern dan maju. Meskipun banyak kendaraan di jalan, mereka tidak mengalami kemacetan atau kemacetan lalu lintas. Dengan demikian, mobil mereka segera meninggalkan daerah pusat kota dan langsung menuju toko Cui Xiaolong. Semoga saja pria ini tahu sesuatu, kata Cui Lizu. Lagi pula, mereka adalah teman sekamar. Zhao Yu teralihkan dan nyaris tak mendengarnya, karena ia masih memikirkan petualangan sampingan itu.
Ia menunduk menatap ponselnya, dan menurut peta di ponselnya, petualangan sampingannya itu akan berlangsung di daerah yang sangat terpencil dan liar, di mana hanya ada sedikit bangunan besar. Hal ini membuatnya sangat penasaran tentang apa yang akan terjadi padanya hari ini. Sementara itu, Wakil Kapten Jin berkonsentrasi mengemudikan mobil polisi. Namun, tiba-tiba terdengar suara dari walkie-talkie-nya, yang berkata, "Perhatian. No. 344 Jalan Xinzhuangzi, Jalan Provinsi. Telah terjadi perampokan bersenjata. Sekali lagi, No. 344 Jalan Xinzhuangzi, Jalan Provinsi. Perampokan bersenjata. Polisi di sekitar, harap segera tanggapi." Bab 872. Di dalam mobil polisi, Wakil Kapten Jin bertanya dengan sedikit panik, "Kapten, apakah Anda yakin saya tidak perlu pergi? Kita hampir sampai di Jalan Xinzhuangzi." Pada saat itu, Kapten Polisi Kriminal berteriak keras dari telepon, "Apakah Anda lupa dengan siapa Anda? Kita tidak seharusnya merepotkan penyidik khusus dengan perampokan biasa." Wakil Kapten Jin segera menyadari bahwa sang kapten benar tentang hal ini, jadi dia meminta maaf, lalu bertanya, "Jadi, bagaimana situasi terkini di tempat kejadian?" Kapten itu kemudian berkata dengan muram, "Para perampok itu kabur. Jadi, meskipun kalian datang ke sini sekarang, tidak ada yang bisa kalian lakukan. Selain itu, jelas bahwa mereka adalah perampok yang berpengalaman. Saya baru saja menerima laporan dengan informasi yang lebih rinci. Tampaknya mereka mencuri truk barang yang membawa rokok. Tidak ada korban jiwa, dan truk besar itu tampaknya menghilang begitu saja." Dia berhenti sejenak, lalu berseru, "Semuanya aneh. Bahkan pengemudi truknya pun menghilang. Aneh sekali." Wakil Kapten Jin juga terkejut. "Kapten Fang, sepertinya hanya orang itu yang bisa melakukan ini, kan?" "Ya, tapi jangan bicarakan itu sekarang," perintah Kapten Fang. "Kalian hanya perlu mengurus para penyelidik khusus dengan baik. Berhati-hatilah untuk tidak membuat kesalahan. Zhao Yu adalah pemimpin yang hebat, dan dia telah memecahkan kasus mayat wanita tanpa kepala. Dia adalah harta nasional kita. Karena itu, tidak seorang pun dari kita yang mampu membiarkan sesuatu terjadi padanya. Dia harus dilindungi dengan segala cara." "Aku tahu." Keringat mengalir di dahi Wakil Kapten Jin saat dia setuju. Wow, setelah mendengar ini, Zhao Yu berseru dengan bangga. Dia merasa tersanjung mendengar bahwa dia memiliki reputasi yang begitu tinggi. Wakil Kapten Jin menyeka keringat di dahinya, lalu menoleh ke Zhao Yu dan berkata, "Pimpinan Zhao, ini benar-benar bukan urusan kita. Mari kita terus fokus menyelidiki kasus kita. Lihat, kita sedang mendekati toko Cui Xiaolong sekarang." Zhao Yu kemudian berkata dengan penuh arti, "Baiklah. Tapi, aku jadi bertanya-tanya, mengapa mereka tertarik mencuri rokok? Rokok tidak bernilai banyak uang. Terlebih lagi, mereka bahkan melakukan perampokan bersenjata. Jika mereka mau bersusah payah, mengapa mereka tidak merampok bank saja?" Pada saat itu, Wakil Kapten Jin melihat volume telepon genggamnya yang tinggi dan menyadari bahwa suara Kapten Fang terlalu keras. Dia kemudian bertanya dengan gugup, "Pemimpin Zhao, apakah Anda mendengar semua itu?" Cui Lizu mencibir, "Bos, itu sebabnya Anda tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Mencuri rokok sebenarnya adalah hal yang biasa, dan sangat menguntungkan. Izinkan saya berbagi keahlian saya dengan Anda. Apakah Anda tahu jenis rokok apa yang diangkut?" Tanpa menunggu jawaban, dia melanjutkan, "Karena kamu tidak pandai matematika, aku akan memberikan beberapa contoh perhitungan untukmu. Mari kita pikirkan situasi hipotetis, dengan menggunakan truk pengangkut terkecil sebagai contoh. Jika truk itu penuh dengan rokok merek Chunghwa, nilai total muatannya setidaknya 80 juta yuan. Jika truknya lebih besar, nilainya bisa lebih dari 1 miliar. Wow, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk berseru. Itu luar biasa. Aku tidak menyangka. Sepertinya aku benar-benar ketinggalan zaman. Novel B. Jen.com. Setelah selesai berbicara, Cui Lizu kemudian melanjutkan, "Lagi pula, setelah transfer berhasil, para perampok dapat dengan mudah menjual rokok curian tersebut. Ini karena rokok tidak diberi nomor seperti uang kertas. Jadi,
Anda tidak perlu menyembunyikannya, karena tidak dapat dilacak. Dan, bagian terbaiknya adalah rokok tidak kehilangan nilainya seperti produk lain, jadi ketika mereka menjualnya, para perampok dapat memaksimalkan keuntungan mereka. Setelah mendengar ini, Zhao Yu berseru heran, wow, itu benar-benar brilian. Tampaknya truk rokok tidak dijaga ketat seperti truk uang, dan bagian yang paling sulit untuk dipahami adalah sudut transportasi. Ini benar-benar menjelaskan mengapa merampok rokok benar-benar menguntungkan bagi para perampok. Cui Lizu mengedipkan matanya dengan keras, lalu bertanya kepada wakil Kapten Jin. Kapten Jin, kalau aku tidak salah, orang yang baru saja kamu sebutkan seharusnya Jiang Ke, pencuri terkenal itu, kan? Ya, tapi, bagaimana kau tahu? Wakil Kapten Jin terkejut dengan tebakan intuitif Cui Lizu. Cui Lizu tidak dapat menahan tawa. Ia kemudian menjawab, kalau begitu, aku benar. Aku hanya menduga bahwa dialah satu-satunya orang di Tiongkok yang berani mengambil risiko sebesar itu di siang bolong. Baiklah, Cui. Zhao Yu, yang belum pernah mendengar nama pelakunya hingga saat itu, dengan cepat bertanya, Jing Ke, si perampok. Jiang Ke. Siapa Jiang Ke? Ayahmu adalah Tao Xiang. Jadi, apakah dia teman ayahmu? Setelah mendengar ini, wakil Kapten Jin sangat terkejut hingga ia hampir menabrakkan mobilnya ke selokan di dekatnya. Setelah mendapatkan kembali kendali atas mobilnya, ia gemetaran. Dia tidak berani berbalik karena dia tergagap. Maksudmu? Investigator Cui adalah. Jangan panik. Dia adalah putri Tao Xiang, tetapi dia telah meninggalkan kehidupan kriminalnya yang lama dan telah bergabung dengan timku. Zhao Yu melambaikan tangannya padanya dan meyakinkannya setelah melihat kepanikan di wajahnya. Cui Lizu mencibirkan bibirnya dan mengoreksi, saya tidak bergabung, tetapi diundang. Wakil Kapten Jin tampak linglung. Zhao Yu terbatuk, lalu berkata kepada Cui Lizu, Cui, karena kamu dulu bekerja di bidang yang sama dengan Jiang Ke, mengapa kamu tidak membantu polisi setempat di Yaoming dengan memberi mereka sedikit informasi orang dalam? Lagi pula, mereka memang mentraktir kita makanan gratis. Cui Lizu melambaikan tangannya dan memutar matanya. Kamu pasti bercanda. Ayahku adalah raja pencuri, sementara Jiang Ke terkenal dengan perampokan kelas rendahan. Selain itu, meskipun mereka memiliki keahlian yang sama, mereka tidak berasal dari era yang sama. Jiang Ke telah naik status di antara para pencuri dalam beberapa tahun terakhir, dan dia sebagian besar aktif di utara. Dia hampir tidak pernah datang ke selatan sama sekali. Zhao Yu membelalakan matanya lebar-lebar, lalu berkata dengan heran, yah, mungkin tidak ada peluang besar di utara. Bagaimanapun, kita harus membantu polisi setempat. Bisakah kamu berbagi beberapa kiat yang berguna? Jika kamu membantu menangkapnya, aku berjanji bahwa kamu akan dipromosikan menjadi anggota penuh kelompokku dan juga akan ditempatkan pada daftar gaji tetap. Ketika dia mendengar apa yang baru saja dikatakan Zhao Yu dan Cui Lizu, wakil Kapten Jin benar-benar bingung. Cui Lizu kemudian berkata, iya, itu tidak semudah yang kau kira. Kudengar Jiang Ke sangat ahli dalam pekerjaannya, dan kudengar dia pernah membunuh beberapa orang. Dia telah melakukan begitu banyak kejahatan besar dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi dia masih belum tertangkap oleh polisi. Pasti ada alasannya. Tampaknya dia terlalu ahli dalam hal itu. Karena itu, kurasa aku bukan tandingannya. Zhao Yu segera mengoreksinya, itu tidak benar. Kamu sama-sama hebat, berbakat, dan licik. Itulah sebabnya kamu ada di timku. Selain itu, aku selalu percaya bahwa kejahatan tidak akan pernah menang atas kebaikan. Jadi, aku harus menangkap perampok terkenal ini. Mari kita lihat seberapa licik dia sebenarnya. Yah. Kau adalah pemimpin tim, jadi kau boleh melakukan apapun yang kau mau, dan kurasa itu berarti kita semua harus mengikuti perintahmu. Cui Lizu mendesah, lalu memasukkan tangannya ke dalam saku dan menambahkan, tapi, aku harus mengingatkanmu bahwa kau mungkin hanya membuang-buang waktu. Lagi pula, sekarang setelah dia melakukan perampokan, dia pasti punya rencana yang sempurna untuk lolos begitu saja. Setelah mendengarnya, Zhao Yu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kau benar juga. Tapi, coba pikirkan ini. Dia merampok truk barang yang membawa begitu banyak rokok.
Bahkan jika dia membawa truk itu pergi, dia pasti meninggalkan jejak. Jika dia bisa lolos dengan hal seperti ini, itu akan menjadi keajaiban sejati. Setelah itu, Zhao Yu menepuk bahu wakil Kapten Jin dan berkata, "Kapten Jin, setelah kita selesai menyelidiki Cui Xiaolong, tolong bawa aku melihat lokasi perampokan. Aku tidak akan terima kalau aku tidak bisa menangkap pencuri rokok ini." Bab 873. Bab 873, Perampokan Aneh. Penerjemah, Nyohoi Boss Studio. Editor, Nyohoi Boss Studio. Halo, petugas Wang, apakah Anda masih berada di lokasi perampokan? Di dalam mobil polisi, saat sedang mengemudi, wakil Kapten Jin menyalakan pengeras suara di ponselnya dan menelepon seorang petugas polisi yang sedang bertugas. "Ya, wakil Kapten Jin. Apakah Anda akan datang ke sini nanti?" Ketika petugas Wang menjawab, wakil Kapten Jin dapat mendengar suara sirine dan suara bising di latar belakang. Kedengarannya seperti kepolisian sedang sibuk di tempat kejadian. "Baiklah, sekarang kalian bisa melaporkan situasi di tempat kejadian kepada tim investigasi khusus," kata wakil Kapten Jin. Begitu mendengar bahwa tim investigasi khusus sudah ada di sana, suara petugas Wang dengan jelas menunjukkan kegugupannya saat berkata, "Oh, oke, pengemudi asli truk curian itu sudah bangun setelah pingsan. Menurut apa yang mereka katakan kepada kami, perampokan itu terjadi sekitar 20 menit yang lalu." Petugas Wang kemudian menambahkan, saat itu, truk itu sedang berada di jalan provinsi, ketika tiba-tiba terdengar suara keras di roda kanannya. Pengemudi mengira itu ban kempes, jadi dia keluar untuk memeriksanya. Namun, tepat setelah dia keluar dari truk, dia pingsan. Ia menarik napas, lalu melanjutkan, "Saat itu, ada 2 pengemudi di dalam truk. Sebelum pengemudi lainnya menyadari sesuatu yang tidak biasa, ia tiba-tiba pingsan setelah dipukul dari belakang dengan tongkat listrik." Petugas Wang menghela napas, lalu berkata, "Ketika pengemudi itu terbangun, beberapa saat yang lalu, mereka mendapati truk itu telah hilang sama sekali, dan saat itulah mereka menelepon polisi." Pengemudi kedua, yang pingsan setelah pengemudi pertama keluar dari truk untuk memperbaiki ban, mengaku melihat 2 pria bertopeng, yang memegang senjata laras panjang di tangan mereka, sebelum ia benar-benar pingsan. Jadi, ini jelas perampokan yang direncanakan dengan matang. Selain itu, mengingat peralatan canggih yang digunakan para perampok, perampokan ini sangat mirip dengan perampokan Jiang sebelumnya. "Yah, tentu saja," gumam Cui Lizu dari belakang Zhao Yu. "Karena mereka hanya butuh waktu 20 menit untuk merampok truk itu, tidak perlu ilmuwan roket untuk mengetahui bahwa itu sudah direncanakan sebelumnya." Petugas Wang mengabaikannya sambil melanjutkan, Seperti yang saya katakan, kedua perampok itu profesional. Kami juga diberitahu bahwa karena setumpuk rokok ini sangat berharga, ada kamera keamanan waktu nyata di kabin truk dan di kontainer barang untuk mengawasi semuanya. Namun, kami baru saja memeriksa, dan sayangnya, para perampok menghancurkan kamera, beserta rekaman yang ada di dalamnya. Itu tidak mungkin. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, "Di jalan, begitu banyak mobil datang dan pergi terus-menerus. Bagaimana mungkin truk sebesar itu bisa menghilang begitu saja? Apakah tidak ada mobil yang lewat melihat apapun?" "Kami telah memeriksa semua kamera lalu lintas di sekitar," jawab petugas Wang. "Namun, para perampok tampaknya telah memeriksa area tersebut sebelumnya, lalu merencanakan rute pelarian mereka di area tersembunyi yang mereka tahu berada di luar jangkauan kamera. Oleh karena itu, kami hanya dapat mencari rekaman kamera terdekat di sisi jalan lain karena mereka datang dan pergi sebelum dan sesudah perampokan." "Tidak," Zhao Yu berkata tanpa berpikir, "mereka tidak akan begitu ceroboh untuk berhenti dan menurunkan barang di jalan. Jadi, menurutku itu akan membuang-buang waktu kita. Sebaliknya, cepat periksa apakah ada tempat di dekat sana yang bisa dijadikan tempat persembunyian truk. Aku curiga, setelah melumpuhkan pengemudi, para perampok itu pasti telah melakukan sesuatu untuk menyamarkan truk itu." "Oh, ya, itu masuk akal," kata petugas Wang cepat. "Yah, ada satu jalan kecil yang mungkin dilalui truk itu. Di arah itu, hanya ada satu stasiun pangkalan komunikasi dan segerombolan ladang basah.
Itu sebenarnya jalan buntu. Saya melihat petugas Chen dari tim teknis sedang memeriksa jejak ban di persimpangan sekarang. Saya akan bergegas ke sana dan berbicara dengannya. Jangan tutup teleponnya. Cui Lizu berpikir sejenak, lalu bertanya, ceritakan lebih lanjut tentang apa yang ada di dalam truk itu. Berapa harganya? Sopir itu mengatakan bahwa rokok-rokok itu kebanyakan merek Su, yang harganya lebih dari 2.000 yuan per batang. Beberapa merek ternama Yellow Crane Tower, yang akan diekspor melalui pelabuhan. Petugas Wang berlari sambil menjawab Cui Lizu. Ia kemudian menambahkan, mengenai nilai total spesifik dari keseluruhan muatan, pengemudi belum mengetahuinya. Namun, mereka memperkirakan setidaknya 50 juta yuan. Cui Lizu memiringkan kepalanya ke arah Zhao Yu sambil bertanya, apa yang sudah kukatakan padamu? Ini pasti masalah besar. Wakil Kapten Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi, aku masih belum begitu mengerti. Bahkan jika perampok itu membawa mobil ke suatu tempat tersembunyi, mereka tetap membutuhkan kendaraan pengangkut untuk melarikan diri. Dan, mustahil bagi mereka untuk menyembunyikan rokok curian di dekat tempat kejadian perkara. Zhao Yu setuju, saya sudah memeriksa peta. Tidak ada sungai di dekat sini, jadi tidak mungkin mereka mengangkut barang curian itu melalui air. Oleh karena itu, untuk mengangkut begitu banyak rokok, mereka harus menggunakan kendaraan. Meskipun mereka tidak meninggalkan jejak di tempat kejadian, kendaraan mereka pasti telah melaju di sepanjang jalan. Jadi, selama Anda memeriksa kendaraan yang lewat dengan saksama pada rekaman kamera, mustahil untuk tidak menemukan mereka. Wakil Kapten Jin, pemimpin Zhao. Saat ini, petugas Wang sudah tiba di tujuannya, terengah-engah. Ia kemudian berkata ke telepon, tim teknis telah mengonfirmasi bahwa truk itu memang menuju ke arah stasiun pangkalan, dan kemungkinan besar menuju ke sudut terdalam properti. Saya sedang menuju ke sana sekarang bersama tim teknis. Oh, oke, kata petugas Wang kepada yang lain di tempat kejadian sebelum segera mengalihkan perhatiannya kembali ke telepon dan berkata, Chen menyuruhku berjalan di sepanjang jalan. Rupanya, mereka menemukan jejak ban baru di tengah jalan, yang membuatnya tampak seperti ada lebih dari satu mobil. Wakil Kapten Jin kemudian berkata, truk itu pasti diparkir di bagian terdalam jalan itu, dan setelah meninggalkannya di sana, mereka pasti menggunakan mobil lain untuk mengangkut rokok. Jadi, tunggu apa lagi? Kalian harus pergi dan memeriksa kendaraan yang mencurigakan itu. Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, jangan lakukan itu. Jika perampok Jiang kelayak dengan reputasinya, dia pasti punya rencana B. Ini berarti perampokan ini mungkin tidak sesederhana itu. Baiklah, petugas Wang, Anda bisa melanjutkan dengan tim teknis. Saya akan menelepon Ran dan bertanya kepadanya tentang kamera keamanan. Terus laporkan berita terbaru kepada saya saat Anda menemukannya, perintah Wakil Kapten Jin. Baiklah, kata petugas Wang sebelum menutup telepon. Bos, Cui Lizu melihat mata Zhao Yu berbinar dan berkata dengan nada bercanda, jika kau mau, kita bisa bertindak sendiri-sendiri. Aku akan pergi ke toko Cui Xiaolong, dan kau bisa pergi ke tempat kejadian bersama Wakil Kapten Jin. Namun, karena kau tidak merokok, dan ini bukan urusanmu, aku harus bertanya. Mengapa kau tertarik dengan semua ini? Zhao Yu tampak serius saat menjawab, baiklah. Kami adalah polisi dan berada di sini untuk melayani masyarakat. Jadi, ketika terjadi perampokan, kami berkewajiban untuk membantu. Cui Lizu tidak tahu harus berkata apa. Dia berpikir sejenak, lalu akhirnya berkata, bukannya aku tidak percaya pada kemampuanmu, tetapi jika Jiang benar-benar terlibat, aku khawatir kamu tidak akan bisa menangkapnya. Omong kosong. Zhao Yu menatapnya dengan marah, lalu berkata, aku tidak percaya kalau Jiang punya kekuatan sihir. Anda tidak mengenalnya, Cui Lizu menambahkan. Saya belum melihatnya, tetapi saya pernah mendengar ceritanya. Pria ini adalah dewa perampokan. Untuk setiap kejahatan yang telah dilakukannya, polisi tidak dapat menemukan petunjuk atau korban perampokan tidak berani melaporkan kejahatan tersebut kepada polisi. Aku tidak percaya pada cerita-cerita konyolmu tentang dewa perampok. Lagi pula, aku juga seorang dewa, dewa yang memecahkan kasus.
Zhao Yu mengangkat tangannya dan menepuk dagu Cui Lizu pelan. Dia lalu berkata, gadis, tunggu saja dan lihat. Aku akan menangkapnya, meskipun dia adalah dewa perampok. Nov L.B. Jen. Zhao Yu baru saja selesai bersorak gembira, ketika Wakil Kapten Jin mendapat laporan dengan berita terbaru. Ia segera melaporkannya kepada Zhao Yu, ketua tim Zhao. Ran baru saja memberitahu saya bahwa polisi menemukan 6 kendaraan mencurigakan berkat rekaman kamera pengintai terdekat di tempat kejadian perkara. Rupanya, semuanya adalah gerbong barang Kuansun. Ia kemudian menambahkan, 6 mobil ini muncul dalam rekaman kamera setelah truk itu dicuri. Ketika mereka sampai di Jalan Yingchuan, mereka semua pergi ke arah yang berbeda, jadi petugas kami berpencar dan sekarang mencari mereka satu persatu. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, laporan terakhir menyebutkan bahwa beberapa dari mereka sudah masuk ke jalan raya, sementara beberapa sudah pergi ke pedesaan, dan yang lainnya sudah pergi ke pelabuhan. Beberapa dari mereka bahkan kembali ke pusat kota. Yang paling aneh adalah salah satu mobil, setelah melewati lengkungan jembatan, berubah warna. Namun, kami tidak tahu bagaimana, karena rekamannya adalah siaran langsung. Oh, Zhao Yu mengerutkan kening. Dia jelas terkejut dengan berita ini. Ini adalah salah satu trik licik Jiang Ke yang terkenal. Cui Lizu menggelengkan kepalanya. Lagi pula, karena muatan ini bernilai lebih dari 10 juta, dia pasti telah menginvestasikan banyak waktu dan upaya agar rencananya dapat terlaksana dengan sempurna. Saya kira dia mengatur agar lebih banyak mobil disimpan di area buta kamera, yang pasti telah dia tukar dengan mobil pelarian asli. Pada saat polisi dapat menemukan mobil asli dan menyadari trik itu, mereka pasti sudah lama pergi. Bersama rokok. Setelah Cui Lizu menjatuhkan bom ini, telepon Wakil Kapten Jin berdering dan hipotesisnya pun terkonfirmasi. Petugas polisi yang dipanggil Ran oleh Wakil Kapten Jin memberitahu Zhao Yu bahwa polisi menemukan mobil Kuansun di pinggir jalan desa, tetapi menjelaskan bahwa mobil itu ternyata kosong setelah mereka memeriksanya. Bab 874. Mobil yang berubah warna itu ditemukan di jalan raya. Wakil Kapten Jin memberitahu Zhao Yu. Sayangnya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Jiang Ke hanya mempermainkan kita. Dia berhasil menipu kita semua. Tapi, bagaimana dia bisa melakukannya? Apakah mereka tidak takut akan ada saksi? Bukankah akan lebih aman jika mereka menunggu sampai hari mulai gelap? Cui Lizu berkata, mungkin karena rute yang mereka pilih. Jiang Ke pasti memilih lokasi dan waktu yang tepat karena alasan tertentu. Kita belum tahu apa alasannya. Kapten Jin, saya pikir sebaiknya Anda fokus pada kendaraan mencurigakan yang melewati tempat itu. Jiang Ke sedang memainkan permainan yang rumit, tetapi pasti ada sesuatu yang terlewatkan. Ya, Wakil Kapten Jin mengangguk, lalu berkata, Kapten Fang sudah mengerahkan banyak tenaga dan berusaha keras untuk mencari mobil yang mencurigakan. Kita sudah mendekati tujuan kita sekarang. Wakil Kapten Jin melihat keluar jendela setelah selesai berbicara, melihat bahwa mereka berada di jalan raya nasional. Meskipun mobil sudah mendekati tujuan akhirnya, Zhao Yu tidak bisa berhenti memikirkan perampokan itu. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras tentang setiap detail perampokan itu. Kemudian, dia menyadari sesuatu. Kata-kata Cui Lizu mengingatkannya bahwa pasti ada alasan mengapa Jiang Ke memilih lokasi dan waktu perampokan tertentu. Dia bertanya-tanya, apa alasannya? Ia kemudian memikirkan tentang petualangan sampingan hari ini. Jam tangannya menunjukkan bahwa masih ada waktu setengah jam sebelum petualangan sampingan itu terjadi. Ketika dia memeriksa peta, dia melihat bahwa lokasi petualangan sampingan itu tampaknya dekat dengan lokasi perampokan truk. Secara spesifik, petualangan sampingan itu akan terjadi di ruang terbuka yang agak jauh dari Provincial Avenue. Tiba-tiba, Zhao Yu melihat sebuah tanda di peta. Setelah mengamati tanda itu dengan saksama, dia melihat bahwa itu adalah stasiun pangkalan komunikasi. Baru kemudian dia menyadari bahwa petualangan sampingan hari ini kemungkinan besar ada kaitannya dengan perampokan rokok yang mengerikan itu. Tidak heran aku mendapat heksagram kun. Banyak ide mulai berputar di benak Zhao Yu. Sejak dia membuka heksagram baru itu, dia mengira heksagram kun Gen hari ini terkait dengan kasus iblis,
atau setidaknya dengan Han Kuan. Tanpa diduga, itu terkait dengan perampokan besar seperti itu. Zhao Yu mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa karena petualangan sampingan itu dekat dengan lokasi perampokan, petualangan sampingan hari ini pasti sangat penting. Bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan kasus iblis, akan tetap menjadi hal yang baik baginya untuk menangkap Jiang Ke. Saat dia memikirkan dengan saksama tentang waktu petualangan sampingan itu lagi, dia merasa sangat aneh. Dia jadi bertanya-tanya, jika sistem ingin membantuku memecahkan kasus besar itu, mengapa tidak mengirimiku waktu petualangan sampingan itu terlebih dahulu? Dengan begitu, aku bisa sampai di lokasi lebih awal dan menggagalkan rencana Jiang Ke. Namun, ternyata tidak demikian, karena petualangan sampingan itu terjadi 30 menit setelah perampokan. Oleh karena itu, meskipun polisi dapat menemukan jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara, itu tidak akan banyak membantu. Kemudian, Zhao Yu tiba-tiba memikirkan kemungkinan lain. Namun, sebelum dia bisa bertindak, telepon tiba-tiba berdering. Petugas Zhang menelepon Wakil Kapten Jin lagi. Wakil Kapten Jin, pemimpin Zhao. Petugas Wang terdengar sedikit bingung melalui telepon. Saya sekarang berada di stasiun pangkalan. Ada terlalu banyak jejak di tanah, jadi tim teknis tidak dapat memastikan jejak mana yang ditinggalkan oleh truk atau di mana truk itu diparkir. Petugas Wang kemudian menambahkan, namun, kami yakin truk itu belum meninggalkan daerah ini. Jadi, para perampok pasti telah mengangkut rokok-rokok itu dari sini dengan mobil-mobil lain. Petugas Wang, perhatikan sekeliling dengan saksama. Apakah ada bangunan di dekat stasiun pangkalan? Zhao Yu tiba-tiba bertanya. Perkataan Zhao Yu langsung menarik perhatian Cui Lizu dan Wakil Kapten Jin. Hanya ada gubuk kecil di sebelah bawah stasiun pangkalan. Pasti ada sakelar daya utama atau semacamnya, karena sangat kecil. Jawab petugas Wang. Baiklah. Masuklah ke gubuk itu dan periksa apakah ada terowongan dan pintu masuk yang terhubung ke sana, kata Zhao Yu. Petugas Wang terdengar enggan saat menjawab, tapi stasiun pangkalan itu tampaknya milik perusahaan komunikasi Novel.B, In.com. Zhao Yu berteriak, aku memberimu perintah. Lakukan saja apa yang aku katakan. Wakil Kapten Jin memperlambat laju kendaraannya, lalu bertanya dengan ragu, pimpinan Zhao, apakah menurutmu Jiang Ke akan menyembunyikan barang jarahan itu di dekat tempat perampokan itu terjadi? Itu tampaknya tidak mungkin. Cui Lizu setuju, ya. Itu tidak mungkin. Itu tabu bagi perampok. Aturan praktis bagi perampok dan pencuri adalah meninggalkan tempat kejadian secepat mungkin setelah mereka melakukan pencurian. Jika ada masalah, mereka akan langsung menyerahkan barang jarahannya. Petugas Wang kemudian berkata, Pemimpin Zhao, tim teknis kami baru saja membuka gubuk itu seperti yang Anda perintahkan. Tidak ada apapun di dalamnya kecuali kotak listrik. Bahkan, ruangan itu sangat kecil sehingga Anda bahkan tidak dapat menyimpan sepeda di dalamnya. Zhao Yu memikirkannya sejenak, lalu berkata, apakah kamu sudah berkeliling di tempat kejadian dan melihat apakah ada hal unik lainnya tentang tempat itu? Tunggu sebentar. Di seberang telepon, petugas Wang sempat berbincang sebentar dengan seseorang dari tim teknis yang ada di lokasi, lalu berkata ke telepon kepada Zhao Yu, pimpinan Zhao, saya baru saja mendapat kabar bahwa ada sumur di lahan terbuka dekat ladang sorghum. Sumur. Perasaan aneh muncul di hati Zhao Yu, dan dia langsung bertanya, sumur jenis apa? Itu hanya sumur biasa, kata petugas Wang sambil berjongkok. Dia kemudian tersentak dan berkata, penutup sumur itu rusak. Di bawahnya, coba kulihat. Kemudian, terdengar suara bising di ujung telepon petugas Wang. Sepertinya petugas Wang sedang berkomunikasi dengan teknisi. Pada saat ini, Wakil Kapten Jin kembali memperlambat laju mobilnya. Dia dengan hati-hati mencari tempat bernama bengkel mobil prajurit besar di sepanjang jalan. Itu adalah bengkel mobil, dan teman sekamar Han Kuan, Cui Xiaolong, adalah pemiliknya. Saat itu sekitar pukul 3 sore, jadi mereka tahu bahwa toko itu buka. Oleh karena itu, Wakil Kapten Jin mengira mereka bisa menemukan Cui Xiaolong di sini, karena dia adalah pemilik toko itu. Saat ini,
Saat pikirannya tertuju pada rincian baru tentang perampokan itu, Wakil Kapten Jin tampak sedikit linglung mengenai urusan Cui Xiaolong. Pada titik ini, ia hanya ingin menemukan orang ini dengan cepat, mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, lalu pergi ke tempat perampokan itu. Kami sekarang telah membuka tutup sumur sepenuhnya. Sumurnya sangat dalam, dan ada air di dalamnya. Pemimpin Zhao, tim teknis mengatakan bahwa sumur ini tampaknya telah lama ditinggalkan. Kata petugas Wang. Dahulu, ada sebuah desa di sebelah timur, tetapi sejak saat itu, penduduk desa tersebut telah pindah karena pembangunan jalan yang buruk. Tidak ada seorang pun yang menggunakan sumur tersebut setelah itu. Baiklah, kata Zhao Yu. Dia lalu memberi perintah tanpa ragu, sekarang, lompat ke sana. Lihat apakah ada yang tidak biasa. Apa? Tanya petugas Wang. Dia jelas terkejut, begitu pula Wakil Kapten Jin, yang menoleh ke belakang pada Zhao Yu dengan tergesa-gesa. Tapi, pemimpin Zhao, ada air di dalamnya, dan kita belum tahu seberapa dalamnya tepatnya. Seru petugas Wang. Dia sangat malu sambil menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan, juga, ada saluran pembuangan di bawahnya, dan baunya sangat tidak sedap. Mungkin ada gas berbahaya di sana. Tim teknisi mengatakan bahwa tidak mungkin menyembunyikan apapun di bawah sana. Ya, Wakil Kapten Jin segera setuju, bagaimanapun, truk penuh rokok telah dicuri. Bagaimana mungkin mereka menyembunyikannya di sumur kecil itu? Diam, Zhao Yu berkata kepada Wakil Kapten Jin dengan ekspresi cemberut. Dia lalu berteriak pada petugas Wang, cari tali dan turun ke sana sekarang. Ingat untuk memeriksa setiap benda, sehingga Anda dapat melaporkan semuanya kembali kepada kami. Bab 875. Baiklah, aku akan turun. Setelah menerima perintah Zhao Yu, petugas Wang tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diminta Zhao Yu. Selokan, bos, kata Cui Lizu, jelas-jelas tercengang. Tidak mungkin. Dan, ada air di dalamnya. Bagaimana mungkin rokok disembunyikan di sana? Bukankah sudah jelas bagimu? Jiang Ke pasti telah memindahkan barang jarahan itu menggunakan kendaraan lain yang telah dia sembunyikan di suatu tempat di sepanjang jalan secara diam-diam. Demi mendapatkan informasi langsung, Zhao Yu segera mengambil ponsel Wakil Kapten Jin. Ia lalu berkata kepada Cui Lizu, tetapi, seperti yang baru saja kau katakan, Jiang Ke pasti punya alasan khusus untuk memilih lokasi dan waktu. Maksudku, kita harus bertanya pada diri sendiri. Kenapa ia tidak mau melakukan perampokan di malam hari? Dan, kenapa ia memilih jalan provinsi yang ramai sebagai lokasi sasaran? Oh, Wakil Kapten Jin tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, sekarang aku ingat bahwa jalan raya pelabuhan Yaoming sedang dalam pembangunan. Kurasa truk uang ini seharusnya melewati jalan raya pelabuhan, kan? Ya, kata Cui Lizu. Jadi, mereka baru bisa melakukan perampokan saat truk itu mengambil jalan memutar. Itulah sebabnya mereka memilih lokasi perampokan itu. Mengenai waktu spesifiknya, mereka baru bisa melakukannya saat truk itu lewat di sana. Zhao Yu memikirkan hipotesis ini sejenak, lalu berkata, Anda benar juga. Namun, saya pikir, karena ini bukan rencana yang sepenuhnya aman, perampok itu pasti sudah menyiapkan beberapa langkah pengamanan. Alasan mengapa Zhao Yu begitu yakin tentang hal ini adalah karena spesifikasi petualangan sampingan. Menurutnya, bukan suatu kebetulan bahwa lokasi petualangan sampingan hari ini begitu dekat dengan lokasi perampokan. Selama percakapan, Wakil Kapten Jin akhirnya menemukan bengkel mobil dan menghentikan mobilnya di depannya. Yang mengejutkan mereka, bengkel Cui Xiaolong cukup besar. Secara spesifik, toko tersebut berukuran sekitar 5 toko berukuran biasa dan tingginya 3 lantai. Toko tersebut hampir seperti pusat suku cadang mobil. Saat itu, ada beberapa mobil yang menunggu untuk diperbaiki di tempat terbuka di depan bengkel. Di sudut terjauh tempat itu, samar-samar mereka bisa melihat sebuah truk kuning besar. Wakil Kapten Jin memarkir mobil polisi di pintu bengkel. Setelah memarkir mobil, mereka kesal karena bengkel itu tutup. Wakil Kapten Jin mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin. Apakah dia menutup tokonya? Tidak heran Cui Xiaolong tidak menjawab teleponnya.
Mungkin dia berutang banyak uang kepada beberapa orang, jadi dia bersembunyi di suatu tempat. Wakil Kapten Jin menoleh ke arah Zhao Yu dan menatapnya dengan pandangan yang seolah-olah menunjukkan bahwa karena tokonya tutup, mereka sebaiknya melupakan ini dan pergi ke tempat perampokan. Akan tetapi, karena Zhao Yu sedang menunggu tanggapan petugas Wang, sambil masih memegang ponsel Wakil Kapten Jin di tangannya, dia tidak melihat pandangan Wakil Kapten Jin. Ketika Wakil Kapten Jin melihat bahwa Zhao Yu tidak menanggapi tatapannya yang penuh rahasia, ia mematikan mesin dan keluar dari mobil. Ia kemudian memutuskan untuk mengetuk pintu dan setidaknya mencobanya. Jika benar-benar tidak ada orang di dalam, maka setidaknya mereka akan tahu dengan pasti. Setelah Wakil Kapten Jin keluar dari mobil, Zhao Yu dan Cui Lizu juga keluar dan mengikutinya, dengan Zhao Yu masih memegang telepon. Namun, mereka baru saja berjalan beberapa langkah ketika tiba-tiba mendengar suara dari telepon. Untuk mendengar suara itu dengan lebih jelas, Zhao Yu dan Cui Lizu berhenti berjalan dan memegang telepon di antara mereka dan mendengarkan dengan saksama. Pimpinan Zhao, saya sekarang ada di dalam sumur. Di telepon, petugas Wang gemetar dan berkata, airnya tidak terlalu dalam, tetapi sangat dingin. Saya dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada apapun di sini kecuali air. Tidak ada yang lain di dalam sumur. Zhao Yu mendesaknya, kamu harus tenang dan melihat lebih dekat. Apakah tidak ada yang sedikit pun tidak normal? Bisakah kamu melihat saluran pembuangan di kedua sisi sumur jika kamu menyalakan sentermu? Saat aku membungkuk, aku tidak melihat sesuatu yang aneh di bawah sana, tapi aku tidak bisa menyelam lebih dalam lagi. Karena airnya sudah hampir mencapai kepalaku sekarang, kata petugas Wang, karena suara air terdengar dari latar belakang telepon. Petugas Wang kemudian menambahkan dengan susah payah, tunggu. Saya melihatnya sekarang. Itu hanya saluran pembuangan biasa, dan tidak ada yang lain di kedua sisinya, hanya air. Penyidik, ruang di bawah ini sangat sempit, tidak ada yang bisa disembunyikan di sini sama sekali, apalagi truk rokok yang besar. Ditambah lagi, jika kita mencoba masuk lebih dalam, kita bisa tenggelam. Saya akan merekam video dan mengirimkannya kepada Anda. Oh, Zhao Yu merenungkan hal ini dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Tampaknya tebakannya salah. Ia mengira Jiang mungkin menyembunyikan barang-barang itu di tempat itu, karena orang lain menganggapnya sangat berbahaya. Namun, sekarang tampaknya Cui Lizu benar. Tanpa diduga, petugas Wang tersentak keras. Apa yang terjadi? Zhao Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Petugas Wang segera menjawab, Pimpinan Zhao. Saya menemukan sesuatu yang aneh. Sepertinya, airnya. Air, apa yang terjadi dengan airnya? Tanya Zhao Yu. Airnya, dingin sekali, ada selokan di sini, tapi baunya tidak seperti selokan, kata Xiao Wang, jelas-jelas bingung. Zhao Yu mengerutkan kening saat mendengar pengamatan aneh itu. Petugas Wang kemudian berkata, airnya sangat jernih sehingga saya bisa melihat sampai ke dasarnya. Apa? Jadi, bukankah kau bilang itu adalah selokan yang terbengkalai? Zhao Yu sepertinya teringat sesuatu, dan matanya berbinar saat bertanya. Petugas Wang menjawab, ya, agak aneh. Airnya sangat jernih, dan saya tidak melihat sampah atau limbah apapun di dalamnya. Sebenarnya cukup bersih. Zhao Yu teringat sesuatu, lalu berteriak pada petugas Wang, cepat. Cabut sehelai rambutmu dan lemparkan ke dalam air untuk melihat apakah airnya mengalir. Rambutku, mengalir. Petugas Wang awalnya bingung, lalu akhirnya tampak memahaminya dan berkata, kurasa aku tidak perlu melakukan itu. Aku dapat dengan jelas merasakan bahwa air itu memang mengalir, dan khususnya mengalir ke arah timur. Zhao Yu berteriak lagi, Jiangke. Dia sedang menaiki perahu kayu. Apa? Sebuah perahu kayu? Cui Lizu bingung. Pada saat yang sama, Wakil Kapten Wan yang berada di pintu masuk toko dan hendak mengetuk pintu, dikejutkan oleh teriakan Zhao Yu dan menoleh untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia mengangkut barang-barang itu melalui saluran pembuangan ini. Zhao Yu mengepalkan tangannya dan berkata, aku tahu bagaimana dia berhasil memindahkan rokok-rokok itu. Dia pasti telah merenovasi saluran pembuangan itu sebelumnya, membersihkannya, dan menjadikannya terowongan bawah air. Setelah mereka mendapatkan rokok-rokok itu,
Mereka memasukkannya ke dalam kantong-kantong kedap air dan melemparkannya ke dalam sumur. Rokok-rokok itu kemudian hanyut, seperti mereka sedang menaiki perahu kayu di sungai. Cui Lizu tidak bisa tetap tenang setelah mendengar teori Zhao Yu. Dia gemetar saat bertanya, apakah ini benar-benar mungkin? Yah, itu mustahil bagi perampok jalanan biasa, tetapi tidak bagi seorang profesional. Lagi pula, transaksi yang menguntungkan seperti itu sepadan dengan pembangunan terowongan air. Zhao Yu mendesak Cui Lizu, periksa peta dan lihat kemana sisi timur selokan mengarah. Seharusnya tidak terlalu jauh. Jika kita bergerak cepat, kita mungkin masih bisa menangkap mereka dengan barang jarahan itu. Ya Tuhan, pada saat ini, Wakil Kapten Jin, yang berdiri di pintu masuk toko, terkejut mendengar teori Zhao Yu. Dia telah bekerja di garis depan selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah mendengar metode perampokan seperti itu. Dia merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekarang setelah Zhao Yu menemukan petunjuk utama, mereka sekarang dapat fokus pada perampokan tersebut. Namun, karena Wakil Kapten Jin sudah berada di pintu, ia merasa bahwa ia setidaknya harus mencoba dan melihat apakah ada orang di dalam toko. Memikirkan hal ini, ia harus menahan kegembiraannya, karena ia sangat bersemangat untuk mengetahui apakah ada orang yang akan membukakan pintu. Aduh, Cui Lizu tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Zhao Yu, "Bos, tempat kita berdiri sekarang berada di sebelah timur selokan. Ini juga daerah tak berpenghuni terdekat, jadi, mungkinkah?" Zhao Yu terkejut karena dia langsung mengerti apa maksudnya. Saat itulah dia akhirnya melihat ke sekeliling dekat toko. Dia segera melihat truk kuning terparkir di sudut tempat parkir. Tiba-tiba, Zhao Yu merasakan darahnya mengalir deras. Setiap sel dalam tubuhnya seakan-akan meledak. Pada saat yang sama, Wakil Kapten Jin mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Saat dia melakukannya, Zhao Yu berteriak, "Tidak. Kapten Jin. Tidak. Ledakan. Baru LB, Jin." Tanpa diduga, tepat setelah Zhao Yu berteriak pada Wakil Kapten Jin, terjadi ledakan besar, yang langsung menjatuhkan Wakil Kapten Jin ke lantai. Bab 876. Bab 876, Ledakan. Penerjemah, Nyohoi Boss Studio. Editor, Nyohoi Boss Studio. Ledakan itu begitu tiba-tiba, dan Zhao Yu serta Cui Lizu sama sekali tidak siap menghadapinya. Meskipun Zhao Yu berpikir bahwa truk kuning di sudut itu tampak aneh, dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan menyergap, lalu menembaki mereka di toko. Novel.in.com. Banyaknya lubang di pintu memberitahu Zhao Yu bahwa orang-orang di dalam bersenjatakan senapan yang kuat. Wakil Kapten Jin bahkan tidak dapat menanggapi sebelum dia berhadapan dengan rentetan peluru dan puing-puing yang beterbangan. Dia terpental ke belakang dan jatuh terlentang di tanah. Setelah dia jatuh ke tanah, Wakil Kapten Jin menutupi wajahnya dan menjerit ketakutan. Zhao Yu dalam keadaan terkejut dan tanpa sengaja meraih pinggangnya untuk mengambil senjatanya. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, suara gemuruh terdengar lagi dari balik pintu. Ledakan. Kali ini, semburan peluru kuat melesat lurus ke arah Zhao Yu dan Cui Lizu. Untungnya, reaksi mereka berdua cepat, dan mereka segera membungkuk untuk bersembunyi di belakang mobil polisi. Pada saat yang sama, kaca jendela di lantai 2 bengkel mobil itu tiba-tiba retak. Kemudian, seorang pria mengeluarkan laras senapan dari jendela dan melepaskan beberapa tembakan ke arah Zhao Yu dan Cui Lizu. Ledakan, ledakan. Pada saat itu, para penembak dari lantai 1 dan 2 membombardir mobil polisi dengan serangkaian peluru secara bersamaan, memecahkan kaca mobil dan meninggalkan badan mobil penuh dengan lubang peluru. Cui Lizu belum pernah melihat pemandangan seganas itu sebelumnya. Dia sangat ketakutan hingga dia berbaring di tanah di belakang mobil polisi dengan kepala di antara kedua lengannya, gemetar. Namun, ini bukan pertama kalinya Zhao Yu mengalami kejadian yang mengancam jiwa seperti itu. Begitu mendengar suara tembakan, dia menyadari bahwa mereka mungkin tidak sengaja menabrak perampok. Kebetulan yang luar biasa ini tidak akan terjadi setiap hari, dan Zhao Yu langsung menyesalinya. Petualangan sampingan hari ini bukan di bengkel mobil. Jadi,
Zhao Yu berpikir bahwa ia akan bertanya saja pada Cui Xiaolong, lalu pergi. Kenyataannya, ia sama sekali tidak memperhatikan bengkel itu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa bengkel Cui Xiaolong ada hubungannya dengan Jiangke. Karena itu, dia sangat beruntung, atau bisa dibilang sangat tidak beruntung. Jika Zhao Yu benar tentang rute Jiangke untuk mengangkut barang, maka ujung terowongan bawah air kemungkinan besar berada di toko, yang berarti toko itu mungkin sarang perampok. Memikirkan hal ini, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia telah mewaspadai kemungkinan kecelakaan sebelumnya, dia bisa menggunakan detektor tak terlihat yang telah disempurnakan. Jika demikian, dia tidak akan terlempar ke dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti sekarang. Aku benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi, pikir Zhao Yu. Namun, saat Zhao Yu menilai kembali situasi saat ini, dia berpikir bahwa situasinya bisa lebih buruk. Memikirkan hal ini, dia segera menggunakan setelan anti peluru tak terlihat pada Cui Lizu, wakil Kapten Jin, yang telah tertembak, dan dirinya sendiri. Bagaimanapun, ia harus menjaga dirinya dan rekan-rekannya tetap aman di bawah hujan peluru. Untungnya, ia memiliki 3 Invisible Bulletproof Suits sebagai hasil dari usahanya yang lama, yang berarti ada satu untuk masing-masing dari mereka. Zhao Yu jelas merasa lega setelah mengenakan setelan anti peluru tak terlihat. Pertama-tama, ia menarik Cui Lizu ke samping dan memintanya untuk meminta bantuan. Kemudian, ia segera mengeluarkan senjatanya dan melawan, menembaki para penyerang. Ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, orang-orang di toko itu membalas tembakannya lagi. Peluru mereka mengenai mobil polisi, satu demi satu. Lampu di dalam mobil pecah, dan mobil berguncang. Cui Lizu ketakutan lagi dan berteriak sekali lagi. Saat Zhao Yu memaki para penembak dengan keras, dia melepaskan tembakan ke lantai 2. Wah, meski tembakannya meleset, setidaknya ia berhasil menakuti para penembak. Mereka yang berada di lantai 2 segera mundur dari jendela. Begitu suara tembakan mereda, Zhao Yu mendengar wakil Kapten Jin mengerang. Melihat wajahnya yang kesakitan, Zhao Yu berpikir bahwa situasinya tidak menjanjikan. Jika dia tidak dapat dirawat tepat waktu, hidupnya mungkin benar-benar dalam bahaya. Walaupun dia tahu bahwa membawa wakil Kapten Jin ke rumah sakit adalah masalah yang paling mendesak, saat Zhao Yu memikirkan tentang setelan anti peluru tak kasat matanya, dia ingin memanfaatkannya dan segera mengakhiri baku tembak ini. Aku akan segera menyerang kalian dengan serangan kejutan. Memikirkan hal ini, Zhao Yu hendak melancarkan serangan mendadak. Namun, sebelum dia sempat melakukannya, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari toko. Itu jelas bukan suara tembakan atau ledakan, melainkan suara mesin besar yang baru saja diaktifkan. Tanah bergetar seolah-olah baru saja terjadi gempa bumi. Suara itu semakin keras. Zhao Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia segera memasang detektor tak terlihat dan menggunakannya untuk melihat ke dalam pintu. Tanpa diduga, dia melihat 2 mobil tangki bahan bakar yang besar. Pada saat itu, mesin kedua mobil tangki bahan bakar menyala, dan beberapa orang, yang semuanya membawa senjata, bergegas ke mobil-mobil itu. Kedua mobil itu hendak keluar dari bengkel. Zhao Yu melihat lebih dekat dan melihat wakil Kapten Jin sedang berbaring di depan salah satu pintu toko. Jika mobil-mobil itu menerobos pintu dan keluar, dia akan tertimpa mereka. Melihat adanya bahaya yang mengancam, Zhao Yu terpaksa membatalkan rencananya sebelumnya. Jadi, ia bergegas menghampiri wakil Kapten Jin dan menyeretnya ke tempat yang aman. Bos, hati-hati. Meskipun Cui Lizu takut, dia memberikan peringatan penuh perhatian saat melihat perilaku heroik Zhao Yu. Suara Cui Lizu baru saja terdiam, ketika mobil tangki itu menabrak pintu bengkel dan melesat keluar. Saat kepala mobil besar keluar dengan panik dari bengkel, mobil itu menabrak beberapa mobil yang diparkir di depan pintu. Saat beberapa mobil kecil terguling setelah ditabrak mobil tangki, sebuah jeep melesat ke arah Zhao Yu dan 2 orang lainnya bersamanya. Oh tidak, seru Cui Lizu dengan ngeri, sementara Zhao Yu berusaha sekuat tenaga menyeret wakil Kapten Jin menjauh ke tempat yang aman. Namun,
Jeep itu melaju sangat cepat sehingga Zhao Yu tidak dapat melarikan diri tepat waktu, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak. Akibatnya, dia tertabrak Jeep, lalu terguling di bawahnya. Tidak, ketika Cui Lizu melihat ini, dia sangat ketakutan dan berlari ke Zhao Yu dengan putus asa. Sementara itu, mobil tangki besar yang baru saja datang setelah mereka melaju ke jalan raya dengan kecepatan penuh, lalu melaju ke kanan. Zhao Yu, Zhao Yu. Ketika Cui Lizu berlari ke jeep yang baru saja melindas Zhao Yu, dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Zhao Yu menahan mobil dengan ban, hanya menggunakan satu tangan. Ini, Cui Lizu berdiri dengan mulut menganga lebar, sambil menatap Zhao Yu dengan mata terbelalak. Cui, cepat, teriak Zhao Yu sambil berjuang menahan beban mobil yang luar biasa beratnya. Cui Lizu pulih dari keterkejutannya dan berusaha sekuat tenaga menarik wakil Kapten Jin, yang tidak sadarkan diri, keluar dari kolong mobil. Melihat wakil Kapten Jin berhasil lolos dari tertimpa mobil, Zhao Yu berguling cepat sambil menjatuhkan mobil ke bawah. Bodi mobil yang berat itu menghantam tanah dengan suara keras. "Kamu baik-baik saja?" tanya Cui Lizu. Dia masih dalam keadaan terkejut, jadi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia jelas tidak tahu bahwa adegan mendebarkan tadi hanya bisa terjadi karena penggunaan perangkat Zhao Yu. Ketika Zhao Yu menyadari bahwa ia tidak dapat menghindari jeep tersebut, ia telah menggunakan perisai lengan tak terlihat untuk menopang jeep tersebut. Karena ia khawatir bahwa ia mungkin tidak cukup kuat untuk menopang jeep tersebut, ia juga telah menggunakan agen energi tak terlihat, yang telah menggandakan kekuatannya. Jika ia tidak melakukan ini, jeep yang berat itu akan menghancurkan mereka berdua hingga rata. Mendengar suara mesin mobil yang sangat keras, Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa masih ada mobil tangki bahan bakar besar di bengkel. Dia dan Cui Lizu segera menarik wakil Kapten Jin ke arah mobil polisi. Mereka baru saja kembali berjongkok di belakang mobil polisi, ketika mobil tangki besar kedua keluar dari bengkel. Ledakan. Saat mobil besar itu melaju kencang dan hendak menuju mobil polisi, pria di kursi penumpang melihat Zhao Yu. Ia langsung mencondongkan setengah tubuhnya keluar jendela, lalu menembak Zhao Yu dengan senapan yang ada di tangannya. Cui Lizu sangat ketakutan hingga ia mengira ia akan mati dalam hitungan detik. Jadi, ia menutup matanya dan mencoba bersiap menghadapi hal terburuk. Namun, Zhao Yu segera berbalik. Saat melakukannya, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membalas tembakan pria itu. Degup, degup. Meskipun Zhao Yu bukan penembak yang terlatih secara profesional, dia terlalu dekat dengan pria itu sehingga tidak akan luput dari sasarannya. Akibatnya, ketika dia melepaskan tembakan ketiga, darah menyembur keluar dari jendela mobil. Pria bersenjata itu baru saja tertembak. Bab 877. Meskipun Zhao Yu berhasil membunuh si penembak, pengemudinya tetap tidak terluka, jadi dia dengan cepat memutar mobil tangki bahan bakar itu tanpa ragu-ragu. Awalnya, Zhao Yu ingin meraih bagian belakang mobil tangki bahan bakar itu dan menaikinya. Namun, tembakan yang dilepaskan telah membuat Zhao Yu khawatir dan membuatnya kehilangan kesempatan. Akibatnya, mobil tangki besar itu telah lepas kendali dan kini melaju kencang di jalan raya. NOVEL-BIN.com. Sialan, Zhao Yu melempar pistolnya dan mencoba mengejarnya, tetapi sudah terlambat. Selain membunuh seseorang dengan tembakan di kepala untuk pertama kalinya, Zhao Yu juga menyadari bahwa pria yang telah dibunuhnya adalah orang yang mereka cari. Itu Cui Xiaolong. Itulah sebabnya dia begitu tercengang tadi. Cui Xiaolong telah menembak Zhao Yu, yang menunjukkan kepadanya bahwa Cui Xiaolong adalah orang Jiangke. Ini menjelaskan mengapa dia menutup bengkel besar seperti itu selama jam kerja di tengah hari. Aku tidak mati. Pada saat ini, Cui Lizu akhirnya kembali sadar. Setelah meraba-raba tubuhnya untuk merasakan apakah ada luka tembak atau cedera, dia mendesah dan bertanya, "Kenapa? Bagaimana mungkin? Bagaimana tidak ada peluru yang mengenaiku?" Bos, apakah kamu juga baik-baik saja?" Dia kemudian datang untuk memeriksa Zhao Yu, tetapi Zhao Yu segera mendorongnya. "Aku baik-baik saja. Tidakkah kau lihat aku membunuh orang itu?" kata Zhao Yu sambil mengambil pistol wakil Kapten Jin dan menyerahkannya padanya. Dia kemudian memerintahkannya,
ambil pistol ini dan tetaplah di sini. Jika ada orang jahat muncul, jangan ragu untuk membunuhnya. Jangan lupa juga untuk memanggil bala bantuan. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Cui Lizu masih panik. Zhao Yu tidak menjawab, tetapi memeriksa luka wakil Kapten Jin yang tidak sadarkan diri dengan saksama. Ia menemukan bahwa luka di tubuhnya tidak terlalu serius, tetapi wajahnya terkena pecahan peluru dan mengeluarkan banyak darah. Jadi, Zhao Yu menggunakan hemostat tak terlihat dan menghentikan pendarahannya untuk sementara. Kemudian, Zhao Yu berdiri dan melihat sekeliling, mencoba mencari mobil yang cocok untuk digunakan mengejar para perampok. Tanpa diduga, begitu ia berdiri, ia merasakan nyeri hebat di kaki kanannya. Ketika ia melihat ke bawah, ia melihat jeep telah melindas kaki kanannya, dan pergelangan kakinya mengalami patah tulang. Itulah pertama kalinya ia menyadari bahwa ia tidak bisa berjalan sama sekali. Namun, Zhao Yu masih berhasrat untuk menangkap para perampok itu, jadi ia segera menggunakan alat pengikat tulang tak terlihat untuk setidaknya menyembuhkan tulangnya. Meskipun kaki kanannya masih terasa sangat sakit, ia sudah bisa berjalan sedikit sekarang. Melihat pemandangan itu lagi, Zhao Yu melihat bahwa area di depan bengkel itu tampak seperti zona bencana. Mobil-mobil yang rusak dan puing-puing berserakan di mana-mana. Mobil polisi mereka penuh dengan lubang bekas tembakan, dan peluru telah menembus bannya, sehingga mustahil baginya untuk mengendarainya. Sedangkan mobil lainnya, juga hancur oleh dua mobil tangki bahan bakar. Karena tidak punya pilihan lain, Zhao Yu menoleh ke arah jalan raya dan bersiap untuk menghentikan mobil warga sipil yang lewat untuk diambil alih. Namun, di jalan raya nasional yang lebar saat ini, tidak ada satupun kendaraan yang terlihat. Dia berbalik dengan putus asa dan melihat ke sekeliling toko. Matanya menangkap sebuah sepeda roda 3 listrik yang bersandar di tiang di dekatnya. Ternyata tidak ada alat transportasi lain selain benda kecil ini. Zhao Yu berbalik dengan muram dan akhirnya dapat melihat dengan jelas bagian dalam toko. Rokok berserakan di seluruh lantai bengkel mobil. Selain rokok, dia juga melihat beberapa tas tahan air berbentuk persegi panjang. Jika rokok dimasukkan ke dalamnya, tas-tas ini dapat hanyut ke hilir, seperti kapal selam kecil. Dia langsung berpikir bahwa ini mungkin cara Jiang Ke mengangkutnya. Teorinya sepenuhnya benar, karena Jiang Ke memang menggunakan terowongan bawah air di bawah sumur untuk mengangkut rokok. Selain itu, mobil kargo, kedok mobil yang berubah warna, dan pelat nomor yang berubah semuanya adalah trik curangnya untuk membingungkan polisi. Sambil memegang senjatanya di tangannya, Zhao Yu mengamati sekeliling bengkel mobil itu dengan lebih saksama. Detektor tak terlihatnya memberitahunya bahwa tidak ada orang lain di bengkel itu. Tampaknya semua perampok telah melarikan diri. Melihat kembali situasi yang baru saja terjadi, Zhao Yu menyadari bahwa Jiang Ke terkenal karena suatu alasan. Dia tahu bahwa toko itu hanyalah tempat persinggahan sementara, jadi dia telah merencanakan rute pelariannya lebih awal. Ketika rokok-rokok itu mengalir di sepanjang jalur air menuju toko, mereka langsung memasukkan rokok-rokok itu ke dalam mobil tangki bahan bakar. Karena ada tanda peringatan ledakan besar di kedua mobil itu, tidak seorang pun akan mengira bahwa akan ada rokok curian yang disembunyikan di dalamnya. Oleh karena itu, mereka dapat melewati pos pemeriksaan dengan mudah. Jiang Ke memang jenius. Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Ia merasa sangat disayangkan bahwa orang yang berbakat seperti dia akan menggunakan bakatnya untuk mencuri. Dengan keahliannya, ia dapat membuat perbedaan dalam industri yang sah manapun. Sayangnya, dia telah bertemu dengan detektif yang lebih berbakat dan lebih beruntung, Zhao Yu, jadi Jiang Ke tidak punya waktu untuk mengurus semua rokok itu sebelum dia harus melarikan diri. Tepat saat Zhao Yu mendesah, sebuah Audi hitam tiba-tiba muncul di jalan raya. Zhao Yu bergegas menghampiri Audi itu, sambil mengacungkan pistolnya dan mencoba menghentikan mobil itu. Namun, setelah melihat pistol itu, pengemudi Audi itu sangat terkejut hingga ia kehilangan kendali atas mobilnya dan langsung menabrak selokan di dekatnya. Hei, apa-apaan ini? Zhao Yu berteriak frustrasi. Cui Lizu, yang memanggil polisi untuk membantu di sampingnya, terkejut dengan reaksinya. Dia lalu berteriak pada Zhao Yu, "Bos, aku sudah memanggil bala bantuan."
Kau tidak perlu mengejar mereka. Mendengar perkataannya, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa pola pikir Cui Lizu adalah selalu mengorbankan harta rampasan demi keselamatan, terlepas dari apakah mereka berurusan dengan barang curian perampok atau pencuri. Meskipun sulit bagi mereka untuk melarikan diri dengan mengendarai mobil tangki bahan bakar yang penuh dengan rokok, selama pencuri berhenti merokok dan meninggalkan mobil, polisi tidak dapat menemukan keberadaan mereka dengan mudah. Bagaimanapun, Zhao Yu tidak dapat melepaskan kesempatan bagus untuk menangkap perampok super terkenal, Jiang Ke. Jadi, meskipun itu hanya sepeda roda 3 kecil yang konyol, Zhao Yu memutuskan bahwa ia harus mencobanya. Tiba-tiba, Zhao Yu mendapat sebuah ide. Ia berbalik dan menatap sudut dinding, tempat truk kuning itu berada. Truk jenis ini juga disebut truk vakum. Di belakang truk terdapat tangki besar dengan pipa hisap yang besar. Pipa hisap digunakan untuk menyedot dan membuang limbah. Karena truk ini diparkir di sini, kemungkinan besar Jiang Ke dan yang lainnya telah menggunakannya untuk mengeruk selokan. Dan, karena diparkir di sudut terjauh tempat parkir, truk itu terhindar dari pembantaian sebelumnya di toko. Zhao Yu tampaknya tidak punya pilihan selain menggunakan truk penyedot debu ini. Ia berlari ke truk, tetapi menemukan bahwa pintunya terkunci. Akan tetapi, jendelanya telah pecah karena serpihan yang berterbangan, sehingga Zhao Yu dapat dengan mudah meraih ke dalam untuk membuka kunci pintu. Namun, kunci mobil tidak ada di dalam mobil. Untungnya, Zhao Yu memiliki kunci utama, yang ia gunakan untuk menyalakan mesin. Pada saat ini, Cui Lizu yang baru saja menelepon polisi setempat untuk meminta bantuan, mendongak dan melihat Zhao Yu telah menyalakan truk kuning itu. Dia bingung dengan ini dan berteriak pada Zhao Yu, "Bos, apakah kepalamu terluka?" Benda itu bahkan tidak bisa melaju 20 mil per jam. Namun, sebelum Cui Lizu selesai berbicara, Zhao Yu menginjak pedal gas dan melaju pergi dengan truknya. Seperti orang mabuk, truk itu keluar dari sudut tempat parkir dan menabrak banyak barang di sepanjang jalan, sambil mengeluarkan asap hitam dari pipa knalpotnya. Akhirnya, truk itu melaju ke jalan raya. Bab 878. Ya, mereka melaju lurus di sepanjang jalan raya nasional ke utara. Dua truk tangki bahan bakar putih yang sangat besar. Mereka sangat mencolok. Para perampok ada di dalam truk-truk itu. Kalian harus menghentikan mereka, teriak Zhao Yu ke teleponnya. Ia kemudian menambahkan, tapi, hati-hati, mereka bersenjata, bahkan, mereka menembak Kapten Jin. Anda bahkan mungkin perlu mengirim lebih banyak petugas untuk menangkap mereka. Setelah menutup telepon, Zhao Yu menganggap dirinya bijak karena telah memasang alat pelacak tak terlihat pada dua truk tangki bahan bakar. Sekarang, ia dapat mengetahui lokasi persis mereka dari layar tampilan di sistem keajaiban di otaknya. Saat itu, dia melihat kedua truk itu melaju kencang di jalan raya, meninggalkan Zhao Yu jauh di belakang mereka. Namun, Zhao Yu tidak khawatir. Dia segera menggunakan akselerator tak terlihat untuk truknya sendiri, dan truk itu segera mulai melaju seperti kereta api berkecepatan tinggi, melesat maju seperti sambaran petir. Mungkin tempat ini terlalu terpencil dan jauh dari keramaian, atau mungkin itu adalah hari libur yang tidak diketahui Zhao Yu, tetapi untuk beberapa alasan, hanya ada sedikit mobil di jalan raya nasional yang lebar saat itu. Dengan demikian, Zhao Yu hampir tidak perlu memutar setir, karena jalannya terbuka lebar. Truk itu segera berakselerasi dari kecepatan kereta cepat menjadi kecepatan roket. Bahkan, kecepatannya dengan cepat meningkat hingga lebih dari 200 mil per jam. Setelah beberapa saat, kendaraan lain selain milik Zhao Yu akhirnya muncul di jalan raya. Itu sebenarnya adalah sebuah kendaraan roda 3 bertenaga manusia yang dikayu oleh seorang pria tua. Ia berjalan pelan-pelan di pinggir jalan. Tiba-tiba, ia menoleh dengan rasa ingin tahu saat mendengar suara yang tiba-tiba. Setelah menoleh, dia melihat cahaya kuning menyala, sementara embusan angin dingin dan kencang bertiup melewati wajahnya. Hembusan angin itu begitu kuat sehingga topinya hampir tertiup angin. Orang tua itu bahkan tidak tahu apa yang telah melewatinya, karena truk Zhao Yu sekarang bergerak hampir secepat cahaya. Melihat dia semakin dekat dengan truk tangki bahan bakar kedua, Zhao Yu merasa sangat senang sambil berpikir.
Mari kita lihat bagaimana usahamu untuk melarikan diri kali ini. Bagaimanapun, Zhao Yu adalah orang yang berhati-hati, jadi saat ia melaju kencang, ia tidak lupa memikirkan kasus itu sekali lagi. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa khawatir. Ini karena, jika Jiang Ke secara pribadi berpartisipasi dalam perampokan dan sekarang berada di salah satu dari dua mobil tangki, maka dia harus tahu bahwa rencananya telah gagal total. Dan, sekarang setelah mereka terbongkar, mustahil bagi mereka, karena mereka berada di dua truk yang menarik perhatian, untuk melarikan diri dari polisi. Memikirkan hal ini, Zhao Yu menduga, saat ini, jika aku jadi kamu, aku akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Jadi, jika aku ingin menangkapmu, aku harus berpikir secara berbeda. Dengan pikiran seorang penjahat, untuk menangkap bandit, pertama-tama kita harus menangkap pemimpinnya. Jadi, setidaknya aku perlu tahu seperti apa pemimpinnya, Jiang Ke, kan? Sambil memikirkan hal ini, Zhao Yu mencari foto Jiang Ke saat sedang mengemudi. Ketika membuka foto itu di ponselnya, ia melihat bahwa Jiang Ke cukup tampan. Matanya yang tajam dan alisnya yang tebal membuatnya terlihat menonjol dari yang lain, membuatnya mudah dikenali di tengah keramaian. Namun, Zhao Yu tidak melihat wajah siapapun kecuali Cui Xiaolong selama baku tembak sengit di bengkel mobil. Jadi, dia tidak tahu apakah Jiang Ke ada di antara orang-orang di kedua truk itu. Selain itu, bahkan jika dia ada, dia tidak akan tahu truk mana. Saat truk Zhao Yu terus melaju kencang, Zhao Yu berpikir tentang cara mengenali Jiang Ke. Tiba-tiba, dia melihat salah satu truk tangki bahan bakar berwarna putih. Truk besar itu terlalu jelas terlihat saat melaju di sepanjang jalan raya sehingga tidak mungkin ada yang melewatkannya. Dan, karena bodinya berwarna putih, Zhao Yu bahkan bisa melihat darah di jendela. Truk Zhao Yu kembali melaju kencang untuk mengejar para perampok. Meskipun ia tidak dapat melihat situasi di kedua truk itu, ia berasumsi bahwa orang-orang di dalamnya pasti panik saat melihatnya mengejar mereka, terutama truk tuanya yang berkarat. Karena tidak ada yang akan percaya bahwa truk seperti itu dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Saat itu, truk Zhao Yu melaju kencang seperti kilat kuning. Tepat saat truk itu berada di belakang salah satu truk perampok, orang-orang di dalam mobil itu pasti mengenalinya, karena pengemudinya langsung membelokkan mobilnya ke kanan sehingga Zhao Yu tidak dapat menyalipnya. Sialan, Zhao Yu memutar setir dengan keras, melesat ke kiri dan kanan di jalan raya. Tetapi dia tetap tidak berhasil menyalip mereka. Terlebih lagi, dalam prosesnya, truknya hampir menabrak bagian belakang salah satu truk tangki. Situasinya saat ini jelas sangat berbahaya. Meskipun truk Zhao Yu cukup besar, dibandingkan dengan truk tangki bahan bakar besar, dia tidak merasa percaya diri untuk langsung menabraknya. Akan tetapi, karena dia berada di kendaraan yang lebih kecil, kendaraan itu memiliki kelebihan tersendiri. Dan karena truk tangki tidak selalu dapat menempati jalur, Zhao Yu mengambil kesempatan untuk melaju di sisi kanan truk tangki saat berbelok ke kiri. Zhao Yu bisa saja menggunakan akselerator tak terlihatnya untuk memotong jalur dari sisi kanan dan menyalip mobil itu, tetapi para perampok bereaksi terlalu cepat. Mereka melihat bahwa sudah terlambat untuk menghentikan Zhao Yu sama sekali, jadi seorang pria bersenjata keluar dari kursi penumpang dan menembak Zhao Yu. Ledakan, ledakan. Saat truk itu terkena tembakan, kaca depan truk Zhao Yu pecah berkeping-keping. Meskipun Zhao Yu telah mengenakan pakaian anti peluru tak terlihat, dia terkejut dengan kejadian ini dan secara naluriah menutup matanya dengan lengannya. Memanfaatkan kehilafan Zhao Yu, para perampok melihat truknya melambat, jadi mereka langsung melaju ke arahnya. Pada saat itu, Zhao Yu terpaksa menyerah untuk menyalip para perampok. Sebaliknya, ia mencengkeram kemudi dengan erat dan berbelok ke kiri dengan tenaga yang besar. Akibatnya, kedua kendaraan itu saling bertabrakan, dan akibat benturan yang kuat, kedua kendaraan itu mengeluarkan percikan listrik bertonton dan mengeluarkan bunyi derit yang memekakkan telinga. Truk Zhao Yu hanya sekitar sepertiga ukuran truk tangki. Jadi, ia menderita lebih banyak daripada para perampok. Meskipun ia memegang kemudi dengan erat saat tabrakan, ia tetap terdorong ke pinggir jalan. Pada saat ini, setelan anti peluru tak terlihat milik Zhao Yu akan kehilangan efektivitasnya.
Ia dapat mengetahuinya karena sistem membaca hitungan mundur. Karena takut akan terjadi penembakan lagi, Zhao Yu menghabiskan 400 poin untuk memperpanjang efektivitasnya selama 10 menit lagi. Namun, ia tahu bahwa Invisible Bulletproof Suit saja tidak dapat menyelesaikan masalahnya saat ini. Ia sempat berpikir untuk menggunakan energi booster agar truknya dapat menabrak perampok, seperti yang dilakukannya di Selandia Baru. Namun, ia telah menggunakan satu-satunya energi booster yang dimilikinya. Truknya mengeluarkan bunyi berderit seolah-olah akan mogok saat melaju ke sisi jalan raya. Sayangnya, tidak ada trotoar di sisi jalan raya saat itu, hanya parit yang dalam. Jika truk Zhao Yu jatuh ke dalam selokan dengan kecepatan seperti ini, dia mungkin tidak akan selamat. Memikirkan kemungkinan yang mengerikan ini, Zhao Yu meraih kemudi dan memegangnya erat-erat dengan satu tangan, sementara dia mengambil pistolnya dan menembak jendela pria bersenjata itu dengan tangan lainnya. Ledakan. Tembakan pertama memecahkan kaca spion belakang kendaraan perampok. Bang! N. Tembakan kedua mengenai kaca depan, menyebabkannya hancur berkeping-keping. Pada saat kritis ini, ketika pengemudi kehilangan pandangan dan melonggarkan pegangannya pada roda kemudi, Zhao Yu mengambil kesempatan untuk menabrak truk tangki bahan bakar dan memaksanya ke sisi jalan raya. Saat mobil tangki terus melaju, ia menabrak pembatas jalan di sisi kiri jalan raya. Truk besar itu kemudian menabrak pembatas jalan dan mengeluarkan suara keras dan menusuk. Truk tangki itu sangat berat dan besar, sehingga setelah menabrak jalan raya, truk itu akhirnya kembali ke jalan raya dengan kecepatan yang hampir tidak berkurang. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk menginjak pedal gas dan akhirnya menyalip truk tangki itu. Bab 879. Sialan. Setelah Zhao Yu baru saja melewati satu truk tangki, layar pelacaknya menunjukkan bahwa truk tangki lainnya telah meninggalkan jalan raya dan menuju ke desa terdekat. Zhao Yu menduga bahwa para perampok itu pasti ingin mencari tempat yang tenang untuk meninggalkan truk dan melarikan diri. Jika mereka berhasil melakukannya, akan sangat sulit untuk menemukan mereka lagi. Dengan mengingat hal ini, Zhao Yu dengan hati-hati mengemudikan truknya sambil menelepon polisi setempat. Setelah panggilannya tersambung, dia bahkan belum sempat mengucapkan sepatah kata pun ketika dia mendengar suara keras dan menggelegar. Truk tangki bahan bakar yang besar itu menabrak bagian belakang truknya. Truknya terguncang hebat akibat tabrakan itu, menyebabkan Zhao Yu menjatuhkan ponselnya. Pengemudi truk tangki besar itu tampaknya sudah gila, dan ia menabrak truk Zhao Yu lagi. Ia menabraknya begitu keras hingga Zhao Yu hampir kehilangan kendali atas truknya sepenuhnya. Untungnya, Zhao Yu memegang erat kemudi di saat-saat terakhir, dan setelah kepala truknya menghantam pembatas jalan, dia entah bagaimana berhasil membelokkannya kembali ke tengah jalan raya. Truk tangki perampok itu meraung keras saat melaju kencang ke arah Zhao Yu untuk ketiga kalinya. Zhao Yu menggunakan akselerator tak terlihat dengan tergesa-gesa, menyebabkan truk perampok itu meleset 1 inci darinya. NOVEL-BIN.com. Kemudian, terdengar suara retakan. Rupanya, para perampok itu tidak membiarkan Zhao Yu lolos dengan mudah, jadi mereka memecahkan kaca depan, mengangkat senjata, dan membidik truk Zhao Yu. Melalui kaca spion belakang, Zhao Yu dapat melihat dengan jelas bahwa hanya ada 2 perampok di kursi depan. Pengemudinya adalah seorang pria gemuk besar, yang jelas bukan Jiang Ke. Adapun orang yang mengarahkan senjatanya ke Zhao Yu saat ini, dia memang terlihat mirip dengan Jiang Ke. Namun, karena jaraknya, Zhao Yu tidak dapat memastikan apakah itu memang dia atau bukan. Tiba-tiba, pria bersenjata itu melepaskan tembakan. Kali ini, ia membidik ban truk Zhao Yu. Ia ingin mengenai ban tersebut dan membuat truk Zhao Yu kehilangan keseimbangan dan terguling. Demi menghindari ban terkena tembakan, Zhao Yu mengambil belokan tajam ke kiri, dan nyaris mengenai peluru. Halo? Pada saat ini, seorang polisi berteriak melalui telepon yang sebelumnya dijatuhkan Zhao Yu. Zhao Yu ingin mengangkat teleponnya, tetapi pengejaran para perampok itu membuatnya tidak bisa bernapas. Zhao Yu menyadari bahwa menaklukkan mereka bukanlah hal yang mudah. Saat ini, para perampok di depan Zhao Yu hendak meninggalkan truk mereka dan melarikan diri, sementara pria bersenjata di belakangnya berusaha membunuhnya.
Masa pakai alat akselerator tak terlihatnya akan segera berakhir, dan sebentar lagi, dia akan kehilangan kendali atas truk besar itu. Dalam kepanikan, Zhao Yu bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang dapat saya lakukan untuk menghentikannya? Oh, ya, Zhao Yu tiba-tiba teringat peluncur pegas tak terlihat. Saat berada di Bailing, dia pernah menggunakan alat ini untuk membalikkan truk. Di saat yang mendesak seperti itu, Zhao Yu mampu untuk ragu, jadi dia segera menjulurkan kepalanya keluar jendela dan menggunakan peluncur pegas tak terlihat untuk truk tangki besar itu. Dia tahu bahwa jika truk besar perampok itu terpental dengan kecepatan penuh, pengemudi akan kehilangan kendali, dan truk itu pasti akan terbalik karena kekuatan pegas. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada saat itu. Setelah Zhao Yu menggunakan pegas, sistem memberitahunya bahwa target berada di luar jangkauannya dan dia membutuhkan 1000 poin untuk peningkatan perangkat. Sialan, melihat ini, Zhao Yu langsung menjadi depresi. Dia benar-benar tidak punya 1000 poin. Namun, di saat berikutnya, Zhao Yu tiba-tiba mendapat ide cemerlang. Bahkan, ide itu begitu cemerlang dan belum pernah terjadi sebelumnya sehingga dia hampir menggigit lidahnya karena kegembiraan. Oke, kalian bajingan, mari kita lihat apa yang akan kalian lakukan saat menghadapi rencanaku selanjutnya. Setelah mengambil keputusan, Zhao Yu mengemudikan truknya ke tengah jalan raya dan memutar setir ke posisi semula. Kemudian, dia membuka pintu dan keluar dari sana. Minum metformin. Gunakan makanan rumah tangga ini untuk menurunkan gula darah. Diabetes bisa hilang dalam beberapa hari. Gula bisa turun hingga 3,9. Diabetes Live, online. Karena ia telah menggunakan akselerator tak terlihat pada truknya, ia hanya perlu menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kecepatan truknya. Meskipun ia tidak dapat mengendalikan arahnya, Zhao Yu berasumsi bahwa ia akan dapat menyelesaikan rencananya sebelum truknya berputar tak terkendali. Melihat Zhao Yu tiba-tiba keluar dari kabin pengemudi, pria bersenjata di dalam truk tangki itu langsung membidik dengan senjatanya dan menembaknya. Pria bersenjata itu melepaskan banyak peluru dengan marah. Meskipun Zhao Yu mengenakan pakaian anti peluru tak terlihat, dia masih bersembunyi di balik tangki pembuangan limbah truk hanya untuk memastikan rencananya tidak akan gagal. Dia kemudian berjalan ke sisi lain tangki pembuangan limbah. Tangki itu tidak berada tepat di tengah truk, dan di sepanjang sisinya, ada celah sempit. Zhao Yu melewati celah itu dan pergi ke bagian belakang truk. Begitu si penembak melihat Zhao Yu di belakang truk, dia melepaskan tembakan lagi. Setelah Zhao Yu menundukkan kepalanya untuk menghindari tembakan, dia langsung mengangkat tangannya dan membalas tembakan ke arah pengemudi. Itulah satu-satunya peluru yang tersisa bagi Zhao Yu. Meskipun dia hanya melepaskan tembakan satu kali, pengemudi dan penembak di dalam truk tangki itu ketakutan dan menundukkan kepala karena mereka begitu dekat dengan Zhao Yu. Ini adalah reaksi yang ditunggu-tunggu Zhao Yu, dan dia mengulurkan tangan untuk menarik keluar pipa hisap di bagian belakang truk. Kemudian, ia mengarahkan lubang pembuangan ke kabin pengemudi truk tangki dan menendang katup di sampingnya untuk menyalakan fungsi pembuangan limbah. Tangki limbah bertekanan tinggi, sehingga tekanan besar itu segera menyebabkan semua limbah-limbah menyemprot keluar ke tangki limbah. Tangki pembuangan limbah itu dipenuhi lumpur, oli, kotoran, dan berbagai benda kotor lainnya yang kemudian meluap ke kabin pengemudi perampok. Baunya tak tertahankan, dan saat kabin pengemudi berubah menjadi warna kotoran, kedua perampok di dalam truk itu pun tertutupi oleh limbah berlumpur. Karena pengemudinya kini terendam limbah, ia kehilangan kendali atas truk tangki besar itu dan menabrak jalur pemisah lagi. Daerah ini merupakan persimpangan jalan raya yang rawan kecelakaan, sehingga jalur tersebut dilengkapi dengan blok pemisah beton. Saat truk itu melesat ke jalur pemisah, dengan bunyi derit yang keras, truk itu terguncang ke atas pada sudut 45 derajat. Truk itu terbang cukup tinggi di udara, bahkan sempat menghalangi matahari terbenam. Zhao Yu terkesima dengan pemandangan ini, dan dia sama sekali lupa mematikan katup pembuangan limbah. Jadi, tak lama kemudian, limbah berserakan di mana-mana, menutupi jalan raya sepenuhnya. Saat truk tangki mencapai ketinggian tertingginya, truk itu tampak melayang di udara selama beberapa detik. Kemudian truk itu jatuh di seberang jalan raya.
Saat truk itu mendarat dengan suara gemuruh, terlihat jelas bahwa bagian depan truk itu terpelintir dan bengkok. Pengemudi truk, yang sudah cukup bau saat itu, terlempar keluar jendela, terpental beberapa meter, lalu akhirnya menabrak pohon poplar yang ada di seberang jalan raya. Saat ia jatuh ke tanah, tampak seolah-olah ia telah menghembuskan napas terakhirnya di bumi ini. Ledakan. Pada saat yang sama, ketika kepala truk menghantam tanah dengan keras, tangki bahan bakarnya yang besar juga mengeluarkan suara teredam, seperti popcorn yang meletus atau air mendidih dalam ketel. Kemudian, dengan ledakan keras, ujung tangki bahan bakar pecah, dan rokok yang disembunyikan di dalam truk, menyembur ke udara sebelum jatuh ke tanah. Bab 880. Banyak sekali rokok yang menyembur keluar dari belakang tangki dan tumpah ke jalan. Rokok-rokok itu tampak seperti popcorn yang keluar dari panci. Saat truk perampok itu tergelincir ke sisi lain jalan raya, badannya menghalangi jalan. Pada saat ini, beberapa mobil yang melaju kencang datang. Pengemudi tidak melihat ada apa-apa di jalan, jadi mereka harus menginjak rem mendadak. Akibatnya, beberapa mobil yang datang terguling ke dalam parit dan berserakan. Yang lain menabrak pembatas jalan atau tergelincir ke seberang jalan dan menabrak pepohonan yang berjejer di pinggir jalan setelah melewati serangkaian belokan. Saat Zhao Yu melihat ini, ia segera menutup katup pada pipa dan memperlambat laju truk. Meskipun Zhao Yu berada di truk kuning, ia masih tertutup oleh lumpur tebal dan bau yang sangat banyak. Baunya sangat menjijikkan sehingga mulutnya mengerut dan matanya menyipit. Karena ia begitu teralihkan oleh bau yang tak sedap itu, Zhao Yu gagal bereaksi cepat, dan sebelum ia sempat memperlambat laju truknya, sebuah BMW tiba-tiba muncul tepat di depannya. Itu adalah model 740, dan harganya tidak murah. Model jenis ini sangat cepat. Awalnya, mustahil bagi truk untuk melaju cukup cepat bahkan untuk mendekatinya. Namun, pengemudi berhenti saat melihat ledakan tiba-tiba pada truk tangki. Ia kemudian membuka jendela mobil dan melihat keluar. Saat itulah, tanpa diduga, truk Zhao Yu tiba-tiba datang dan melewatinya, nyaris menabraknya. Ah! Pengemudi BMW itu terkejut dan membanting setir, yang kemudian menyebabkan truk itu memecahkan kaca BMW dan menghancurkan kaca spion sampingnya. Akibat tabrakan itu, Zhao Yu tidak dapat berdiri tegak, dan ia kehilangan kendali atas katup pembuangan limbah. Saluran keluar pipa pembuangan limbah kini mengarah ke jendela BMW. Lalu, apa yang baru saja dialami para perampok itu terjadi lagi, tetapi kali ini dengan BMW. Sial, seru Zhao Yu sambil berusaha keras menutup katup itu dengan cepat. Namun, ia tidak cukup cepat, sehingga ia gagal menghentikan limbah yang bau dan kotor agar tidak langsung masuk ke dalam BMW. Pengemudi itu begitu ketakutan sehingga ia membuka pintu dengan panik dan tanpa ragu-ragu keluar dari mobilnya, yang kini dipenuhi limbah. Ketika Zhao Yu melihatnya, pengemudi itu berlumuran lumpur dan limbah. Tak perlu dikatakan, pengemudi itu langsung menyesal telah berhenti untuk melihat-lihat urusan orang lain di jalan raya ini. Maafkan aku, saat Zhao Yu melihat pengemudi itu dan pakaiannya yang berlumpur, dia merasa sangat kasihan padanya. Kemudian, ketika Zhao Yu berbalik, ia melihat pemandangan yang menyedihkan. Truk perampok itu tergeletak di sana seperti monster mati, terhampar di sisi jalan. Rokok juga berserakan di seluruh jalan. Benar-benar kacau. Mobil-mobil lain, yang telah masuk ke selokan atau menabrak pohon di sepanjang pinggir jalan, mengeluarkan asap dari mesin mereka atau kap mesin pecah. Meskipun jalan raya tidak terlalu ramai hari ini, karena lebih banyak mobil yang melewati tempat kejadian, kemacetan lalu lintas kecil mulai terjadi. Zhao Yu menyeret kaki kanannya yang terluka melintasi pembatas jalan raya dan menghampiri kabin pengemudi truk tangki. Ia melihat kabin pengemudi telah berubah menjadi hitam pekat akibat kerusakan akibat asap, dan kotoran mengalir keluar dari pintu yang rusak. Meskipun bau busuk itu membuat Zhao Yu mual, ia tidak punya pilihan selain membuka pintu dengan tangan kosong. Saat ia melakukannya, bersama dengan sejumlah besar lumpur, dua pria berlumpur jatuh dari kendaraan. Salah satu dari mereka memiliki segumpal daging yang jelas hilang dari dahinya. Sekilas, Zhao Yu mengenali bahwa pria ini adalah Cui Xiaolong,
yang jelas telah dibunuhnya. Dia menduga bahwa orang lain itu pastilah orang yang menyerangnya dengan senapan. Zhao Yu menggulingkan tubuh pria itu dengan kakinya, tetapi tidak melihat luka yang jelas di tubuhnya. Saat ia melihat dada pria itu naik turun sedikit, tampaknya ia masih bernapas, meskipun sangat dangkal. Zhao Yu kemudian menggunakan ujung kakinya untuk membersihkan lumpur berbau dari wajah pria itu, memperlihatkan wajah yang sangat muda. Ini menunjukkan kepada Zhao Yu bahwa pria ini pasti bukan Jiang Ke. Jadi, ini berarti bahwa Jiang Ke tidak berpartisipasi aktif dalam perampokan, atau dia berada di gerbong kereta lain. Pada saat itu, baunya sangat tidak tertahankan sehingga Zhao Yu harus mundur selangkah. Sementara itu, para pengemudi yang datang untuk melihat kejadian itu dan terjebak di jalan raya akhirnya pulih dari keterkejutan awal setelah melihat tempat kejadian kecelakaan. Baru sekarang mereka semua menyadari bahwa yang jatuh dari kendaraan perampok itu adalah rokok. Beberapa orang penasaran, jadi mereka keluar dari mobil untuk melihat lebih dekat. Ketika mereka mendekat untuk melihat rokok-rokok tersebut dan menyadari bahwa rokok-rokok tersebut adalah merek-merek mahal, beberapa dari mereka bahkan memungut rokok-rokok yang berserakan untuk diambil sendiri. Di antara mereka ada seorang pria gemuk botak, yang tanpa malu-malu mengambil beberapa karton, dengan cepat menyimpannya dan tidak terlihat. Karena Jiang Ke tidak ada di sini, maka Zhao Yu tengah berpikir keras sambil melihat tubuh lelaki berlumpur di bawah truk. Pria itu baru saja terlempar keluar dari truk dan kini tak sadarkan diri. Ia tampak koma. Oleh karena itu, ia jelas tidak tampak mengancam akan melarikan diri. Namun, sebagai tindakan pencegahan, Zhao Yu tetap ingin memborgolnya. Namun, dia bergegas ke sini tanpa membawa borgol. Selain itu, meskipun dia membawa borgol, Zhao Yu ragu apakah dia benar-benar bisa mendekati pria itu untuk memborgolnya, karena tubuh pria itu benar-benar bau. Pada saat itu, Zhao Yu tiba-tiba teringat bahwa masih ada satu truk tangki lagi yang berkeliaran. Jadi, ia bergegas kembali ke truknya dan melihat sinyal pelacakan di otaknya. Sial, Zhao Yu segera melihat bahwa truk tangki lainnya telah menghilang dari peta pelacakan sinyalnya. Hanya ada dua alasan mengapa sinyalnya menghilang. Yang pertama adalah perampok di dalam mobil telah tertangkap, dan yang kedua adalah saat dia menganalisis situasi, telepon Zhao Yu berdering. Saat menjawab telepon, dia mendengar suara yang dikenalnya. Itu adalah petugas Wang, yang telah melompat ke dalam sumur untuk membantu menyelidiki kasus tersebut. Hai, pemimpin Zhao, Anda baik-baik saja? Tanya petugas Wang. Saya baik-baik saja, jangan khawatirkan saya. Katakan, bagaimana usahamu menemukan truk tangki bahan bakar itu? Ada kemajuan. Saya tahu truk itu menuju ke. Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak boleh berkata apa-apa lagi, karena pasti akan menimbulkan kecurigaan jika ia memberitahu petugas Wang lokasi truk tangki itu. Ya, kami menemukannya. Sebenarnya saya ada di sana saat kami akhirnya berhasil menyusulnya. Hanya saja, petugas Wang berkata dengan penyesalan dan sedikit malu, saat itu, kami berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Lalu, saat kami mengejarnya, truk itu berbelok ke arah desa Dongling, jadi kami mengejarnya sampai ke sana. Namun, saat kami akhirnya berhasil menyusul truk itu, tidak ada seorang pun di dalamnya, hanya ada rokok. Petugas Wang kemudian menambahkan, ngomong-ngomong, saya sudah memeriksanya. Mungkin karena tangkinya sangat berat, tetapi truk itu tenggelam di lumpur sebelum sampai ke desa. Kami rasa mereka tidak akan bisa lari terlalu jauh. Terjebak di lumpur, Zhao Yu mengerutkan kening, lalu berkata kepadanya, kamu harus merekam videonya untukku. Oh, baiklah. Petugas Wang segera melakukan apa yang diperintahkan, sambil tetap berbicara di telepon dengan Zhao Yu. Pada saat ini, Zhao Yu tiba-tiba mendengar orang-orang bertengkar di sekitarnya. Dia mendongak dan melihat beberapa orang di pinggir jalan sedang bertengkar satu sama lain. Beberapa pengemudi yang rakus melihat rokok mahal itu dan mengambilnya lalu memasukkannya ke dalam mobil mereka. Melihat hal itu, beberapa orang merasa bahwa hal itu salah, jadi mereka angkat bicara dan berusaha menghentikannya. Oleh karena itu, terjadilah pertikaian antara kedua belah pihak. Baiklah,
Saya baru saja mengirimkan videonya kepada Anda. Setelah petugas Wang mengirimkan videonya, ia bertanya, Pimpinan Zhao, satu hal lagi. Kami belum melihat truk tangki besar lainnya. Kami sedang mencarinya sekarang. Jangan repot-repot dengan hal itu. Saat Zhao Yu menonton video itu, dia menceritakan kepadanya tentang apa yang telah terjadi dan memberitahunya lokasinya. Ah, jadi, kamu mendapatkannya. Petugas Wang sangat gembira mendengar berita ini. Kemudian, Zhao Yu menemukan sesuatu yang mencurigakan saat ia menonton video tersebut. Dalam video tersebut, truk tangki tersebut diparkir di jalan aspal yang sempit. Meskipun truk itu penuh dengan rokok, namun tidak cukup berat untuk membuatnya terperosok ke dalam lumpur di pinggir jalan. Selain itu, cara mobil diparkir tampak aneh. Satu-satunya alasan yang menjelaskan posisinya adalah karena mereka terlibat dalam kecelakaan atau pengemudi sengaja meletakkannya di posisi itu. Tiba-tiba, Zhao Yu menemukan masalah lain dalam video tersebut, dan bertanya, Petugas Wang, lihat lampu depan kiri truk tangki. Apakah ada goresan di sana? Coba saya lihat. Petugas Wang memeriksa lampu depan, lalu menjawab dengan heran, ya. Saya juga melihat cat hijau tua, dan ada beberapa pecahan kaca. Ini berarti mereka mungkin telah naik mobil lain dan melarikan diri. Zhao Yu menyelesaikan kalimat petugas Wang, suaranya dipenuhi dengan kemarahan dan frustrasi. Ya, petugas Wang berbicara dengan nada mendesak, saya akan pergi dan memeriksa apakah ada laporan kehilangan mobil yang diajukan baru-baru ini. Zhao Yu berteriak, Da asterisk N. Jiang sangat pintar, dia pasti mengendalikan pengemudi. Kamu perlu memeriksa kamera keamanan dan meminta seseorang mencari mobil hijau tua. Ingat, lampu depan kirinya rusak, jadi awasi itu. Ya, saya akan segera melakukannya. Sebelum menutup telepon, petugas Wang bertanya dengan cemas, juga. Bagaimana kabar Kapten Jin? Dia sudah tidak dalam bahaya lagi. Rekan kerjaku sedang merawatnya, kata Zhao Yu sebelum menutup telepon. Setelah menutup telepon, Zhao Yu mendapati semakin banyak orang berkumpul di jalan raya. Mereka semua berdebat satu sama lain dan berebut rokok. Orang-orang yang sebelumnya berusaha menghentikan pencurian ini jelas tidak mampu menghentikannya. Mereka hanya bisa duduk dan menyaksikan orang-orang serakah berebut rokok. Zhao Yu menyaksikan kejadian itu, amarahnya mendidih dalam hatinya. Dia benar-benar marah pada orang-orang ini, yang berani mencuri rokok-rokok itu. Dia segera mengeluarkan pistolnya. Meskipun tidak ada peluru di dalamnya, orang-orang itu tidak tahu itu. Selain itu, dia harus berusaha menjaga ketertiban. Namun, saat ia sampai di bagian belakang truk, ia tiba-tiba tertarik oleh sesuatu yang menarik perhatiannya. Tiba-tiba, matanya terbelalak karena ketakutan. Dia ketakutan setengah mati, saat melihat sebuah mobil van berwarna hijau tua terparkir di sisi lain pembatas jalan, kurang dari 5 meter darinya. Selain itu, lampu depan di sisi kiri mobil van itu jelas rusak.